Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Sebentar. Saya SMS sebentar ya, sebentar. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini akan ada diskusi dengan tema sebentar. Aduh, gimana sih? Dengan tema apa ini temanya? Islam atau Kristen yang bukan agama Abrahamik. Jadi tema malam ini adalah Islam atau Kristen yang bukan agama Abrahamik. Oke, dan untuk semuanya, semoga diskusi malam ini akan menjadi diskusi yang bagus dan edukatif, dan masing-masing narasumber bisa menjaga lisan dan katanya ya. Untuk semuanya, semoga bisa kontrol dan diskusi ini berjalan dengan bagus, dan waktu akan dimulai dengan saudara. Ya, gimana? Dan waktu akan dimulai untuk masing-masing narasumber akan memiliki waktu 5 menit untuk open statement. Kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk semuanya, selamat malam untuk Bang Herman dan juga Bang Herdi. Shalom untuk Bang Suma dan saudara muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk open statement-nya dari saudara muslim terlebih dahulu dengan waktu 5 menit. Oke, silakan. Recording in progress. Silakan Dinda Wafi. Silakan. Ya, Dek. Semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada malam hari ini kita berdiskusi mengenai agama siapa yang sebenarnya sama sejalan dengan agama Nabi Ibrahim atau Abraham. Maka jelas kita akan mengatakan agama Islam lah. Makanya dulu ketika ada isu antara Yahudi, Nasrani atau Kristen dan Islam akan disatukan atas nama agama Abrahanisme atau Abrahamik, di sana Syekh Ahmad Thayyib, salah satu guru tertinggi di dalam Universitas Al-Azhar, beliau tidak setuju. Mengapa? Karena tidak ada indikasi-indikasi di dalam pengajaran Bible yang menunjukkan sama seperti pengajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Islam, kalau kita buka di dalam surah Ali Imran ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu bukan orang Yahudi, juga bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, hanifan. Agama yang lurus, patuh kepada Allah, tidak mensyirikan Allah. Musliman, beliau seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah dalam penyembahannya. Dan tidak ada ajaran seperti ini di dalam Bible, itu tidak ada. Sehingga tidak bisa dikatakan Kristen adalah ajaran Abrahamik. Tidak bisa. Kemudian saya perkuat lagi di dalam contohnya surah An-Nisa ya, ayat 125. Di sana dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengajarkan kebaikan
dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan kalau kita lihat teman-teman, di dalam Al-Quran, nama Nabi Ibrahim tersebut 69 kali. Yang semuanya mengindikasikan bahwa Nabi Ibrahim itu penjunjung tinggi agama Tauhid. Tidak menyekutukan Allah, bukan Trinitas, apalagi tri-tri yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam opening statement. Monggo abangku Bang Zuma dilanjut. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita sangat menarik sahabat-sahabat sekalian, di mana dua agama ini kemudian menguji keberadaan dirinya sebagai sebuah agama yang besar, apakah itu bertumbuh kepada Abraham atau tidak. Al-Quranul Karim jelas mengurai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi kalau kita berbicara mengenai perintah untuk mengikuti apa yang kemudian diajarkan oleh Al-Quran, untuk mengikuti ajaran Ibrahim, yaitu lurus, tidak kita temukan kemudian adanya indikasi perubahan pengajaran dalam aspek kehidupan Abraham dari penyembahan kepada pencipta langit dan bumi, merubahnya menjadi satu kondisi di mana kemudian keyakinannya merujuk kepada Tuhannya itu bisa menjelma, inkarnasi, atau mengosongkan diri, atau mengambil rupa makhluk. Nah, inilah yang kemudian perintah Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itulah kemudian ketika Islam diuji, maka apapun yang kemudian termaktub di dalam milah Abraham, pasti itu nantinya akan berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Berkesesuaian dengan apa yang kemudian ditorehkan oleh Al-Quranul Karim terhadap apa yang diajarkan oleh Ibrahim pada masa lampau kepada anak dan keturunannya. Namun kemudian fondasi akidah yang lebih utama yang ditanamkan oleh Abraham kepada anak keturunannya adalah la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Demikian. Oke, terima kasih. Waktu habis. Oke, waktu 5 menit untuk saudara open statement. Oke, silahkan dimulai. Masing-masing 5 menit ya? Iya, Sabar. untuk open statement 5 menit. Dua Oke, orang. Josel, Ya. sabar Pak. Ada alangkah baiknya apa ini yang keluar ini kalau lagi bicara mengganggu, untuk dimatiin aja lah. Notif. Itu yang suaranya ya. Iya, suara Oke. sama yang keluar itu Iya, lagi bicara. suaranya Notifnya putus-putus. dimatiin. Oke. Saya berapa kali Itu- selempar keluar. Bentar ya. Maaf yang iPhone itu tadi jangan dimasukin ya. Oke. Iya. Yang iPhone ya. Untuk yang itu suara saya nggak bisa ini gimana? Karena saya nggak pakai laptop. Yang notif MIP izin saya untuk mengatur, bisa nggak supaya yang masuk nggak terganggu. Oh, sudah. Oke. Ya, ini suaranya Sudah. putus-putus. Mm-mm. Saya Oke, sudah. Dilanjut. keluar. Biar kita fokus ini. Ayo lanjut. Oke, silakan dimulai Bang Herman dengan waktu 5 menit digunakan Ya, saya berdua. waktu 5 menit saya sendiri atau 5 Berdua. menit saya sendiri toh? 5 menit dia berbagi dengan Brother Maliki. Enggak Jadi apa-apa gunakan kalau kesempatan. dihabiskan enggak apa-apa. Kalau dihabiskan enggak apa-apa. Oh, Kalau iya. ada sisanya Oke, nanti saya oke. lanjutkan. Nah, lanjut Pak Herman. Lanjut Pak Herman. Ya, oke deh. Saya share screen boleh ya? Saya share screen ya. Kayaknya open statement mending tidak usah share screen dulu karena ini open statement belum dimulai. Mungkin untuk ketika share screen untuk ketika tanya jawab saja nanti akan ada waktunya. Kalau open statement mending daripada membuang waktu lebih baik tidak Ya. share screen gitu. Ya, oke. Saya mulai ya. Iya.
Jadi agama samawi itu ya berasal dari bahasa Ibrani samaim, ya artinya agama yang dari atas, ya berarti agama yang berasal dari Tuhan. Dan agama ini biasanya ya agama Yudaisme, ya Katolik, Protestan, ya Ortodoks, ya. Keistimewaan daripada Abraham lah dia yang pertama kali memperkenalkan ya agama yang monoteistik, ya satu Allah yang esa maksudnya, ya. Agama monoteistik itu terdiri dari dua, ya monoteistik yang unitarian, ya itu hanya percaya Allah dan satu pribadi. Tapi yang kedua adalah monoteistik yang trinitarian, yaitu Allah Tritunggal, ya. Itu yang dipercaya oleh semua orang Kristen, ya ada 2,5 miliar orang Kristen itu percaya dengan Allah Trinitarian dari 3 agama utama, ya mainland, ya itu agama Katolik, Ortodoks dan Protestan, ya. Abraham itu penting bagi kekristenan karena dia merupakan titik awal daripada rencana keselamatan Allah, di mana Allah selalu bekerja berdasarkan covenant, perjanjian-perjanjian, ya dengan para nabi, ya. Jadi Allah yang mulai dengan Abraham, dan Abraham juga merupakan nenek moyang daripada nubuat akan kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Abraham merupakan salah satu dari garis, ya dalam keturunan yang melahirkan kemanusiaan daripada Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Demikian juga Abraham dikenal sebagai Bapak Iman, ya. Jadi dia merupakan tauladan, ya, dan merupakan Bapak Iman yang harus dicontoh di dalam kekristenan karena ketaatannya kepada Yehova, ya. Oleh karena itu Yehova sering disebut sebagai ya Yehova Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan, ya partner saya 2,5 lagi. Oke. Agama Abrahamik, ya sinonimnya ya agama samawi, agama langit. Nah, kalau mau dikaji dengan agama yang diturunkan oleh Tuhan, tentu ini sesuatu yang berbeda. Karena di dalam Yudaisme maupun kekristenan tidak ada memahami Tuhan menurunkan agama, ya. Tuhan menurunkan janjinya, janji apa tentang manusia atas manusia, konsep Tuhan atas manusia, keselamatan atas manusia, bukan agama. Tapi nggak apa-apa lah, untuk hal ini kita diskusikan. Agama Abrahamik atau agama samawi yang diimani berasal dari Tuhan. Tentu kita bisa melihat dari apa yang Tuhan firmankan kepada sebelum Abraham juga untuk mensinkronkan. Kita mulai dari Adam, dari Nuh, Abraham sampai penggenapannya. Karena Tuhan di dalam Alkitab, ya, di dalam kitab Tanakh, dia berjanji kepada Abraham bahwa oleh karena Abraham itu segala bangsa di bumi itu mendapat berkat. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 26 ayat 4. Dan terus menerus, dan Tuhan berjanji oleh karena keturunan Abraham lah segala di bumi ini mendapat berkat. Nah, Alkitab mengkonfirmasi bahwa keturunan Abraham adalah dari Ishak. Nah, tentu kita akan menganalisa apakah Islam ini masuk kategori atau tidak. Layak tidak Islam masuk disebut sebagai agama Abrahamik, ya, atau agama samawi. Nah, tentu dengan diskusi seperti ini supaya bisa ada faedahnya. Kawan-kawan yang belum tahu atau siapa yang belum tahu bisa mengetahui layak tidak siapa Kristen atau Islam yang layak disebut agama Abrahamik. Ya, tentu dengan data-data yang dilengkapi dengan data dari sumber-sumber yang terpercaya, yang sumber-sumber yang diverifikasi, ya. Nah, masih ada waktu? Masih 42 detik. Oke, silakan. Ya. Oke, jadi tentu hal-hal yang kita kaji itu dari berbagai banyak sudut pandang, ya, pengajaran,
tentang pengajaran itu dilengkapi tentang peristiwa-peristiwa histori ya. Berbicara histori itu berbicara letak geografis suatu tempat ya kan. Apalagi silsilah itu menjadi tolok ukur untuk melihat bahwa benar atau tidaknya suatu pengajaran itu bersumber dari Tuhan. Karena pengajaran dari Tuhan itu pasti dari awal sampai akhir itu terkonfirmasi, tidak mungkin kontradiksi. Nah, itu kalau berbicara tentang pengajaran dari langit. Karena pengajaran dari langit adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang pengetahuannya tidak bisa kita selami. Tentu kesinkronan itu real, tidak tambal sulam. Waktu habis, terima kasih. Oke, ini bisa langsung ke sesi tanya jawab ya, dengan waktu bertanya 2 menit, waktu menjawab 7 menit, kemudian waktu menanggapi jawaban masing-masing 4 menit. Oke, silakan saudara Muslim bertanya kepada saudara Kristen. Silakan dengan waktu 2 menit. Silakan. Monggo Bang Zuma. Maksimal pertanyaannya baru tahu. Maksimal pertanyaan 2. Maksudnya Bang Zuma. 2 ini kan ada 2 orang. Apakah 2 ini pertanyaan dari 2 narasumber atau 1 orang 2 pertanyaan itu nantinya jadi 4? Jadi gini, masing-masing satu pertanyaan. Karena kalau nanti 4 akan repot. Oke, silahkan. Monggo Bang Zuma. Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Maaf. Oh, Oke, baik. Saudara di awal mengatakan bahwasanya kita menguji 2 agama. Kalau agama ini kemudian Anda katakan Tuhan tidak mengajarkan sebuah agama. Seakan-akan agama itu adalah ajaran dosa gitu ya. Padahal agama itu muatannya adalah ajaran, wahyu, perintah dari pencipta langit dan bumi. Yang disebut agama itu adalah agama yang benar, itu adalah ajaran yang datang dari pencipta langit dan bumi. Kalau ada ajaran dari pencipta langit dan bumi, maka itu disebut agama. Nah, kami umat Islam, di dalam literasi Al-Quran, itu banyak data yang membahas tentang Ibrahim. Iskana lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi, Ibrahim ini adalah orang yang berserah diri. Berserah diri itu adalah selalu menerima perintah dan mentaati perintah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, siapapun yang tidak bersunat, maka dia harus dihilangkan, dia harus dibasmi karena menolak perintah Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Kristen ajaran Abraham, kenapa Kristen justru melarang sunat? Terima kasih. Pertanyaan saya di dalam Lukas 14:23. Di sana ada kata-kata, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke dalam rumahku. Pertanyaannya, di mana Abraham pernah mengajarkan Tuhan itu maksa-maksa orang masuk ke rumahnya? Di mana ada ajaran seperti itu? Di dalam perjanjian lama contohnya ya, dalam ayat-ayat tentang Abraham, mana ada ajaran paksaan harus masuk ke rumah itu di mana? Coba dibuktikan. Benar enggak Kristen ini sesuai dengan Abraham atau tidak? Sekian. Oke. Oke, waktu menjawab 7 menit. Oke, silahkan. Silakan Pak Herman, mau jawab duluan? Monggo. Ya. Oke, jadi yang ditanya tadi pertama mengenai agama ya. Jadi tadi mungkin Pak Narsa sudah menjelaskan agama itu adalah tanda kutip ya. Tapi sebetulnya di dalam kekristenan itu yang penting adalah iman atau percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus ya, Tuhan dan Allah ya. Jadi agama dalam arti yang biasa selalu adalah manusia yang mencari Tuhan, tapi di dalam kekristenan itu Tuhan yang mencari manusia yang berdosa. Karena manusia semua sudah mati secara rohani, dan Alkitab mengatakan tidak ada satu pun manusia yang mencari Allah. Ya, semua sudah berdosa. Ya, baik berdosa secara dosa asal di dalam Adam, maupun berdosa ya di dalam perbuatannya sendiri. Jadi oleh karena itu, ya sebetulnya agama hanya dalam arti pembahasan secara umum saja,
Tapi secara teologis bagi kekristenan itu ya, bahwa Kristen itu adalah Kristus, yaitu iman kepada Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu sebetulnya kerohanian di dalam kekristenan. Dan di kekristenan itu tidak terikat lagi kepada hal-hal yang bersifat legalistik, ya, seperti di dalam hukum Taurat, ya. Yang berlaku adalah hukum Kristus, hukum kasih karunia, ya, di mana khusus mengenai sunat ini, ya, di dalam Perjanjian Baru sudah digantikan oleh baptisan, ya. Jadi sunat itu di dalam Perjanjian Baru disebut sebagai sunat secara rohani, tidak sunat secara fisik, ya, dengan dipotong kulitnya, ya, tidak demikian, ya, karena itu adalah kewajiban bagi hukum Taurat bagi bangsa Israel, ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru Yesus mengatakan baptislah mereka. Tidak ada perintah Yesus untuk sunat, ya, di dalam Perjanjian Baru itu tidak ada. Tapi perintah Yesus adalah baptiskanlah, ya, mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Jadi jelas bahwa sunat itu sudah diganti menjadi sunat rohani di dalam baptisan. Baptisan harus di dalam nama Allah Tritunggal. Dan kita mengenal ada 3 pribadi Allah di sini, ya, yaitu Allah Bapa, Yesus sendiri, dan Allah Roh Kudus, ya. Dengan demikian ada hukum-hukum Taurat itu yang berlaku di dalam Perjanjian Baru itu hanya yang bersifat moral saja, ya, seperti 10 perintah Allah, ya. Hukum-hukum tradisi Yahudi sudah tidak dipakai lagi, ya. Ritual-ritual, ya, korban binatang sudah dipakai lagi, ya. Sudah itu mengenai keimaman, sistem keimaman oleh orang Yahudi tidak juga dipakai lagi. Karena orang Kristen itu semua adalah imam, ya, yang membawa orang kepada Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada orang. Demikian juga hukum sipil yang ada di kitab Bilangan Yahudi juga tidak berlaku, karena masing-masing negara punya hukum sipil, ya. Jadi Musa membawa hukum Taurat, ya. Kalau Abraham itu sendiri terus terang saja dia hanya membawa sistem monoteisme, ya, di dalam kekristenan. Mengenai teologi doktrin dari Abraham itu sangat minim, ya, karena semua ajaran itu mulai dengan hukum Taurat. Di dalam Abraham itu ada hanya contoh dan tauladan, ya, bagaimana seharusnya kita orang Kristen itu beriman, ya. Oh, udah lewat, ya. Oke, silakan. Mana saya? Udah 3,5 menit nih. Oke. Tentang sunat, ya, yang ditanyakan oleh kawan kita Sunma, ya. Bro, sunat itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Di dalam Kejadian 17, ya, saya mau share, ya. Kejadian 17, ya. Kejadian 17 ayat 9, ya, sampai 10. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Tuhan berkata, engkau Abraham dan keturunanmu. Itu perjanjian sunat. Nah, itu dikonfirmasi juga Tuhan berkata di dalam Kejadian 21 ayat 12. Oke. Tuhan berkata, yang disebut keturunan Abraham ialah yang berasal dari Ishak. Ya. Orang yang bukan berasal dari Ishak itu bukan termasuk, ya, bukan termasuk keturunan Abraham. Keturunan Abraham adalah dari Ishak, itu ketetapan Tuhan. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena anak itu dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan kepada Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Itu. Jadi keturunan Abraham yang berasal dari Ishak, bukan dari siapa-siapa, dari Ishak. Itu ketetapan Tuhan. Tidak boleh dibantah, tidak boleh dilawan. Dan hal itu pun dikonfirmasi di dalam orang-orang di dalam Sanhedrin, ya. Di dalam Sanhedrin, ya, Sanhedrin 59b ayat 2 dikatakan di sana memang sunat itu hanya khusus untuk orang Israel. Oke, ntar ya. Nih. B ayat 2, ya, ini.
Oke. Sunat, dan itu pun ke-8 hari. Dan kita tahu di dalam Quran kan tidak ada kata sunat, tidak ada aturan sunat di dalam Quran. Sorry, saya bahasakan, Allah tidak mengerti tentang sunat, makanya tidak mencantumkan di dalam Quran. Dan harinya pun tidak ada. Muhammad pun tidak tahu kapan disunat. Ada yang mengatakan disunat dalam perut, ada yang dikatakan disunat 7 hari. Sekalipun disunat, dia menyalahi aturan. Ketetapannya ada hari ke-8. Dan pada hari ke-8 daging kuluknya harus disunat. Dan meskipun demikian itu dinyatakan untuk orang Yahudi saja. Orang Yahudi saja. Dan bukan 1 menit lagi. Ya? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, saya tambah lagi bahwa sunat itu hanya khusus Israel, Arab tidak dikehendaki. Tuhan sudah berbicara. Nah, oleh rabi-rabi di dalam Avodah Zarah, ya, dikatakan Arab itu tidak layak untuk disunat. Oke, kita lihat di sini Avodah Zarah 27a ya. Oke, kita Gibeon. Nah, nih. Ya. Nah, kamu harus menepati sesuai dengan Kejadian 17 ayat 9 dan 10. Perjanjianku, tidak ada alasan untuk mengizinkan orang Arab atau Gibeon untuk melakukan sunat. Tidak ada alasan. Karena tidak memenuhi kriteria. Apa kriterianya di mana? Tuhan berfirman kepada Abraham di sini, nih. Oke, karya Kejadian 26 ayat 4. Ya. Ini berbicara, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu. Habis, bro. Waktu habis, waktu habis. Oke, lanjut. Oke. Silakan. Josel, Iya. kamu pasang berapa co-host di sini? Agar supaya kalau lagi bicara tolong jangan diganggu konsentrasi. Diganggu Sudah bagaimana, co-host Bang? kamu. Ya, nggak usah disela, jangan disela. Karena kalau waktu habis akan tetap diperingatkan untuk bahwa waktu habis. Jadi iya, itu kalau akan waktu tetap diberhentikan. Iya. Tapi kalau lagi ngomong tolong jangan disela, biar fokus yang lagi bicara. Oke? Oh begini Pak, itu kita sampaikan sebelum pas habis gitu loh Pak. Jadi dia biar bisa menarasikan sesuai dengan perkiraan waktu yang kita sampaikan. Iya. 10 detik lagi, 20 detik lagi, iya. Itu narasumber biar bisa menyesuaikan. Gitu. Iya. Karena kita kan ini bukan orang yang baru, jadi Maliki bisa atur posisinya untuk menjaga biar dia fokus dalam pernyataannya dia. Tolong jangan disela, kalau habis silakan dikatakan habis, oke? Langsung habis berarti gitu. disampaikan waktu habis saja gitu Pak. Iya. Oke, iya. Supaya nggak terganggu lagi fokus, oke? Oke, waktu untuk saudara Muslim menanggapi 4 menit. Sebentar di setting dulu waktunya. Halo, itu kok waktunya saya udah tampilin kok belum ini moderator belum keluar. Waktunya belum ada, belum keluar di sini. Sudah keluar tadi 4 menit. Oh, sudah. Oke. Silahkan. Monggo Bang Zuma. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya sunat itu hanya untuk Bani Ishak dan orang asing, tidak bisa, itu alasan akal-akalan. Karena terciduk Kristen memang bukan agama samawi. Kristen itu agama filsafat. Kristen itu agama budaya Romawi dan Yunani. Nah, kemudian sudah jelas perintahnya di dalam Kejadian 17. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu. Dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, lalu kemudian sangat jelas dikatakan bahwasanya
anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki yang ada di antara kamu secara turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Artinya siapapun orang asing yang dibeli pun harus sunat. Tetapi tidak termasuk keturunanmu pun harus sunat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus sunat. Jadi jangan melakukan satu penyesatan yang sudah nyata-nyata, kitabnya ada, dalilnya ada, sudah kitabnya orang diambil, lalu kemudian dibatalkan kembali. Karena hanya ingin mengikuti budaya Romawi dan Yunani. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerut kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku, gitu loh. Makanya pertanyaan saya itu jelas. Kalau Kristen ini agama samawi, agama Abrahamite, tentu dia akan mengikuti milah Abraham. Alhamdulillah, kita ini meskipun dikatakan dalam kitabnya mereka bukan keturunan Abraham, si Ismail ini, meski banyak data bahwa Ismail itu anaknya Abraham, ya kita senyum-senyum saja. Silakan Adinda. Oke, pertanyaan saya gak dijawab ya oleh kedua pihak debaters ya, tentang Lukas 14:23. Ketika dikatakan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh, maka saya bertanya, di mana Abraham mengajarkan Tuhan atau ada pengajaran Tuhan kepada Abraham untuk maksa-maksa orang masuk ke dalam rumah? Itu tidak ada jawabannya berarti. Kemudian masalah sunat, sebenarnya masalah sunat ini termasuk kebohongan Paulus ya, dari beberapa kebohongan yang lain. Karena orang yang berani-berani membatalkan hukum sunat itu hanya Paulus. Kan begitu. Coba kita lihat di Galatia 5, butir ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak memiliki sesuatu yang berarti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, ini hanya ungkapan Paulus. Tidak pernah Yesus mengajari seperti itu. Sunat tidak penting, kata Paulus. Sunat oke, gak sunat oke, kata Paulus. Kemudian 1 Korintus 7, butir ke-19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, ini perkataan Paulus bertentangan dengan hukum-hukum Taurat. Padahal hukum Taurat sendiri adalah hukum Allah itu sendiri. Berarti sekarang Paulus sudah menjadi Allah jabatannya. Sudah menjadi Bapak Allah. Makanya Paulus berani mengatakan, aku menjadi Bapakmu, kan seperti itu. Sebenarnya beberapa ajaran kebohongan Paulus ini yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristen dan menghilangkan ajaran Yesus yang sebenarnya. Mana Yesus mengatakan hukum sunat tidak penting? Tidak berani dia. Kenapa? Ada hukumnya memang dalam Taurat. Asli dari Tuhan Allah. Kok Paulus ujuk-ujuk berani mengatakan tidak penting? Monggo dijawab. Sekian guys. Oke, terima kasih Ustadz Raffi. Oke, waktu 4 menit untuk sanggahan dari sanggahan saudara Muslim. Silahkan saudara. Sabar waktu, minta 1 menit dulu untuk menjawab Lukas itu. Kayaknya nggak penting karena itu terlalu melebar. Kita fokus ke dalam pengajaran Abraham. Jadi mungkin dalam ini termasuk perkataan Paulus ini. Yang tidak penting itu Paulus yang bilang biasanya. Kita sebagai ini ya, mohon maaf Ustadz Wafi, mohon maaf Bang Billy, kita sebagai moderator kita sebenarnya kita tidak perlu untuk ikut campur di dalam ranah tanya jawab partisipan narasumber. Mohon maaf. Saya nggak menjawab atau membuat pernyataan. Kalau tidak bisa dijawab, bilang tidak bisa. Moderator tidak usah ikut-ikut. Mohon maaf ya. Oke, biarkan Paulus bilang tidak penting. Ajarannya sudah ketahuan ini, tidak penting juga katanya dia. Oke, mohon maaf Ustadz Wafi. Oke, silahkan untuk saudara Kristen menyanggah. Oke, silahkan 4 menit. Saya stop dulu ya, saya share screen ya. Stop dulu ya, saya share screen ya. Share screen akan di stop, tapi waktu narasi akan tetap berjalan setelah bernarasi. Cuman share screen saja, waktu akan stop, tapi akan tetap jalan waktunya. Oke, silahkan. Ya. Sudah, belum masuk ya. Saya sudah share screen ya. Oh, dia masih sudah. Ini ya. Oke, sudah, silakan. Ngirim ya. Bentar. Ini apa sinyalnya? Sinyalnya kurang bagus ini. Ya, oke ya. Jadi
jelas saya menjelaskan apa makna sunat baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru secara teologis, secara ajaran doktrinal, bukan secara legalistik. Karena saya sudah mengatakan agama Kristen bukan agama legalistik tapi agama iman ya. Ulangan 10 ayat 6, sebab itu sunatlah hatimu ya. Ulangan 30 ayat 6, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu ya. Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan, jauhkanlah kulit katan hatimu. Yeremia 5 ayat 26, sebab segala bangsa yang tidak bersunat, segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Dalam perjanjian baru Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itu yang penting. Kisah para Rasul, hai orang-orang yang tidak keras kepala dan yang tidak bersunat hati, ya. Jadi sudah jelas di sini ya. Demikian juga Roma 2 ayat 2 ya, sunat di dalam hati. Jadi sudah saya katakan tadi, makna sunat itu Paulus tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Hanya saja memang agama Islam ini agama yang legalistik. Semua pakai aturan, pakai hukum. Sedangkan di dalam Kristen itu tidak. Ya. Semua nabi, semua rasul di dalam Kristen itu orang Yahudi. Jadi tidak tepat mengatakan itu agama Yunani itu apa. Semua kitab suci ditulis oleh orang Yahudi. Ya. Dan perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan kitab orang Kristen yang dipercaya oleh 2,5 miliar. Jadi ya kalau ada orang luar mengatakan itu bukan kitab Kristen, ya perjanjian lama, ya itu tidak akan merubah iman orang Yahudi, terserah saja. Ya memang kita berbeda pendapat. Silakan partner saya. Oke. Tentang apa ya, tadi bukan tidak dijawab bro, karena waktu habis. Bro lihat kan saya diperingatkan waktu habis. Jadi tentang Lukas itu 14, ya sama seperti ini terjadi ini. Kita sudah tahu Anda Islam, Anda tidak percaya Yesus Kristus. Kita sudah tahu semua yang ada di dalam ini sudah apa? Halo? Ada suara, lanjut. Oke, kita sudah tahu kawan-kawan muslim ini tidak percaya Kristus, tetapi kita selalu memberitakan Injil, selalu menyampaikan berita kabar keselamatan. Itulah yang dimaksud di situ. Tuhan itu kan coba baca itu dari atas, itu sudah terjawab. Dia balik, tetapi disuruh sana. Panggil semua, paksa mereka. Nah kayak gini, Anda sudah tidak menerima Kristus, tetapi kita paksa, tetap beritakan. Seperti itu, simpel aja memahaminya. Ya, kita fokus ke sunat. Ya, harusnya itu tidak ada relevansinya ya sebenarnya. Gini, tentang sunat ya, Anda harus bisa buktikan kepada saya di mana di dalam Quran Allah menyatakan sunat. Dan aturannya 8 hari di mana? Anda ikut sunat ini atas milah Ibrahim. Ibrahim itu 8 hari sunat. Nah, seperti yang sudah saya bawakan tadi ya. Di dalam, kenapa itu berbicara, saya mau share dulu. Kenapa itu berbicara tentang keturunan? Jadi kawanku Suma, itu ada yang ada di rumah, bukan yang ada di luar rumah. Di dalam rumah Abraham itu harus disunat. Baca yang benar. Nah tentang sunat ya ini ya. Jadi sunat itu ada maknanya. Itu sesuatu menanggalkan sesuatu yang kotor. Makanya kenapa orang Israel bisa sampai sunat 2 kali. Kalau sunat itu benar-benar suatu ketetapan, kenapa Israel bisa sunat 2 kali? Ya. Harus dipahami karena di sini saya katakan karena di sini Quran dan hadis tidak paham apa itu makna arti sunat, nggak tahu karena memang tidak ada, tidak diajarkan di dalam Quran. Oke, lanjut selebihnya kita buka lagi tadi Kejadian berapa ya? 17. Kejadian 17 ayat 9. Oke. Laki-laki yang di antara kamu jadi ada di sekitar Abraham, bukan di Arab, enggak. Karena ini berbicara tentang keturunanmu. Nah, keturunan Abraham, yang dimaksud keturunan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Makanya Tuhan membuat ketetapan dari keturunan Abraham lah bangsa-bangsa mendapat berkat di sini. Contoh, Kejadian 26, saya harap waktunya cukup ya, 26 ayat 4. Nih, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberi kepada... Oke, lanjut. Oke, jadi sekarang ada waktu 2 menit untuk saudara Kristen bertanya kepada saudara Muslim. Maksimal 2 pertanyaan. Oke, silakan dimulai. Waktu 2 menit. Pertanyaan saya pertama mengenai sunat ya. Tadi kan lawan saya mempersoalkan sunat ya.
Saya hanya menanyakan apakah Muhammad juga disunat? Ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran bahwa dia disunat? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Silakan satu lagi partner saya. Oke, jika Islam itu mengamalkan percaya agama Abrahamik, ada tidak legitimasi dari ala Israel bahwa sunat itu layak untuk orang di luar Israel? Wajah legitimasinya dari Quran, karena Anda percaya kitab suci dari Allah adalah Quran. Atau nggak apa-apa, Anda bawakan hadis nggak apa-apa. Kalau Quran tidak mampu menjelaskan, bawakan hadis nggak apa-apa, ya. Masih ada waktu kan? Saya lanjutkan tentang apa yang tadi kepotongan. Oke. Di dalam Alkitab Tuhan membuat ketetapan, ya. Ketetapan Tuhan itu bahwa Tuhan akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu yang dimaksud di sini Ishak, dan oleh Ishak terus menerus Yakub, Israel, semua bangsa. Tapi tidak ada melenceng ke kiri, makanya itu jalan yang lurus. Jadi kalau Tuhan sudah membuat jalan-jalan yang lurus, Abraham, Ishak, Yakub sampai ke Yesus, jangan dibelokkan ke Arab. Anda percayakan jalan yang lurus, udah ikut jalan yang lurus itu. Tuhan tidak pernah mengatakan jalan yang lurus itu belok ke Arab, enggak ada. Karena Tuhan berkata di dalam Alkitab, di dalam Yehezkiel 38 ayat 12, bahwa Israel lah pusat bumi. Tuhan berkata di dalam Amos 3 ayat 1 dan 2, Tuhan hanya menghukum Israel. Kenapa? Hanya Israel yang Tuhan kenal. Kenapa demikian? Karena Tuhan hanya menurunkan hukum ketetapan hanya dikenal oleh Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Hanya Israel. Dari Israel lah menyebar keselamatan itu. Makanya Yesus berkata bahwa berita keselamatan dimulai dari Yerusalem, bukan dari Arab. Karena Tuhan sudah memilih Israel. Waktu habis. Oke, waktu habis. Waktu sekarang 7 menit untuk saudara Muslim menjawab pertanyaan dari saudara Kristen. Oke, silahkan. Waktu 7 menit. Monggo Bang. Iya, baik. Terkait dengan perintah sunat di dalam Al-Quranul Karim, Anda harus memahami dulu bahwa hukum Islam itu sumbernya ada 2. Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kedudukan hadis itu sama seperti Bible. Jadi, kalau kita melihat dari sanadnya, maka Bible kedudukannya hanya sampai kepada hadits maudhu, karena tidak sampai kepada sumber. Nah, Rasulullah Muhammad SAW jelas melalui hadisnya banyak menerangkan bahwasanya Abraham itu disunat. Lalu kemudian perintah yang datang kepadanya, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan." Perintahnya, ikutilah kepada ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim itu adalah bersunat. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sunat pada umur 8 hari. Sementara yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diikuti adalah milah Abraham, bukan milah daripada orang Yahudi. Oke? Orang Yahudi 8 hari itu milahnya mereka. Tapi Abraham tidak ditentukan harinya Abraham itu untuk disunat. Maka itu yang berlaku di dalam ajaran agama Islam. Karena perintahnya milah Abraham, bukan milah Yahudi. Makanya Al-Quran menerangkan Abraham itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, tetapi dia adalah orang yang kemudian beragama lurus. Makanya perintahnya ikutilah ajaran nenek moyangmu, yaitu Abraham. Dialah yang telah menamakan kamu dengan nama sebagai orang-orang Muslim sejak dahulu. Orang-orang yang berserah diri. Diperintah untuk menyembelih anaknya, berserah diri kepada Allah. Diikutin. Sementara orang yang kemudian hanya diperintahkan menjalankan sunat aja, ingkar. Gimana mau dikatakan pengikut Abraham? Agama samawi. Ya. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya hanya orang asing kemudian hanya orang-orang yang ada di dalam kehidupan Abraham yang kemudian diwajibkan sunat, Anda belajar lagi.
Belajar. Sekali Anda mengambil kitabnya agama lain, ambil secara totalitas. Jangan Anda hanya jadikan sebagai tameng untuk melegalkan ajaran Kristen yang Romawi Yunani itu. Karena Kristen itu bukan agama Yahudi. Kristen itu ya agama filsafat. Filsafat yang munculnya dari Romawi dan Yunani. Baca Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak dipotong, disunat, boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Jadi semua orang asing itu harus wajib hukumnya disunat. Ya, belum lagi kalau Anda membaca di dalam Kejadian 34, gak boleh orang asing menikah kepada wanita Yahudi kalau dia tidak disunat. Itu perintah, berarti sunat itu wajib hukumnya. Kalau Anda mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham, ya lepaskan aja otak Anda, lepaskan otak Anda, simpan di karung. Karena jelas yang Anda gunakan untuk menilai itu adalah kitab yang hanya menyisahkan terjemahan. Cari original teksnya, apakah betul Ismail itu bukan keturunan, sementara yang diminta adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Ismail, bukan anak tunggalnya Sarah, yang diminta anak tunggalnya Ibrahim. Yang pernah duduk sebagai anak tunggal, Ismail, Pak. Kecuali otak Anda tidak berfungsi lagi. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim, tentang perintah bersunat di dalam Al-Quran. Nah, tadi Bang Zuma sudah menjelaskan bahwa derajat hadis itu menjelaskan kepada orang-orang yang belum memahami Al-Quran. Begitu. Kalau Anda memaksakan harus ada di Al-Quran, mohon maaf. Al-Quran ini bukan kitab request seperti yang Anda pikirkan. Tapi saya akan memberi penjelasan bagaimana Al-Quran menerangkan tentang sunat yang ada dalam agama Nabi Ibrahim. Saya screen dulu. Waktu diberhentikan ya. Nah, kelihatan? Terlihat, teman-teman? Sudah, Ustaz, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan beberapa perintah oleh Allah, fa'atammahun. Beliau menyempurnakannya. Apa aja perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Kita lihat ini tafsir Ibnu Katsir ya guys. Ya, jenengan bisa dibuka kalau tidak percaya. Nah, di sini ada riwayat. Nah, ini saya lingkari. Ani bin Abbas diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, maksudnya perintah-perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu apa? Qala Ibnu Abbas mengatakan, ibtalahu Allah taharah. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk bersuci. Apa itu? Khamsun fir ra'si, yang 5 di kepala, kemudian wa khamsun fil jasati, yang 5 membersihkan jasad. Salah satunya membersihkan yang ada di dalam jasad yaitu wal khitan, duar. Khitan itu apa? Khitan itu bersunat, guys. Jedor, selamat datang di kebenaran. Jadi ada beberapa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa aja perintahnya? Salah satunya khitan. Surah Al-Baqarah dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 124. Begini cara memahaminya Bang Malikil Amalak. Nah, kemudian hadis, minta hadis Nabi Muhammad. Ini ya karena saya orang NU, di sini saya ambil NU online. Di sini ada hadis min karomati alallah an wulitu maktunan walam yara ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah khitan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ini banyak hadisnya di sini, panjang sekali, gak cukup nanti waktunya ya. Kemudian di sini ada kaitannya dengan perintah Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanin sanatan. Ya. Kemudian bil kudum. Nabi Ibrahim alaihissalam khitan pada usia 80 tahun di suatu tempat yang bernama Al-Qudum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jedor. Ada lagi. Kemudian di dalam Maulid Al-Barzanji, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan mahtunan. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersih, sudah terkhitan. Jedor. Dalil lagi, guys.
Mau minta dalil yang mana kalau di Islam ini? Ada semua, guys, gitu. Ketika Anda mengatakan bahwa perintah-perintah itu hanya tertentu kepada Bani Israel, tunggu dulu. Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk umat seluruh alam. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, maka berlaku untuk umat seluruh alam. Gitu. Sekian. Oke, terima kasih. Oke, waktu 4 menit untuk menanggapi, silahkan. Boleh saya duluan, Pak? Pak Herman? Ya. Oke ya, kawanku berdua ini tidak menjawab ya. Sini ya, Suma, sini. Mata di papan tulis bro Suma ya. Ini. Kejadian 19 ya. 17. Nih. Tanda kamu anak ya, ini di zaman Abraham ini. Anak yang berumur 8 hari. Mata di papan tulis ya bro, biar kamu tidak berasumsi Israel. Ini perjanjiannya. Anak yang berumur 8 hari. Kawanku Najah, siapa yang nyuruh Muhammad sunat dalam perut? Siapa? Siapa yang nyuruh? Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Bukan di dalam kandungan. Itu siapa yang ngajarin itu? Ini ketetapan dengan Abraham dengan Tuhan. Dan ketetapannya ayat 9 ini. Ketetapannya dengan keturunanmu. Keturunan Abraham. Siapa dia yang dimaksud dengan keturunan Abraham? Ishak. Tadi saya sudah buka. Memang Ismail anaknya. Tetapi dalam apa yang peneguhan Tuhan. Kita buka lagi ya. Biar saya ulang-ulang ini ya. Ini artinya dipaksa. Dengan Lukas tadi ini dipaksa. Anda sudah tidak percaya tetapi saya maksa terus. Ini yang dimaksud dengan ayat itu tadi ya. Oke. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak ibu. Ini sudah disebut Hagar. Anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, mata di papan tulis, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Udah, selesai. Dan Sefaria pun mendukung hal itu. Tadi sudah saya bacakan, saya ulang lagi. Ini yang disebut dipaksa ya. Kayak gini tuh dipaksa. Anda kan tidak percaya tapi saya maksa. Ini yang disebut dipaksa. Yo, oke. Nih. Kamu harus menepati perjanjianku. Tidak ada alasan untuk mengizinkan orang Arab atau Gibeon untuk melakukan sunat. Tidak ada alasan. Karena sunat itu hanya untuk Israel, hanya Yakub. Ya, nih. Oke. Kulupnya harus disunat 8 hari bukan dalam kandungan. Siapa yang membuat aturan sunat dalam kandungan? Mungkin gak Tuhan Allah Israel itu pelintat-pelintut? Gak mungkin lah. Iya, kita harus berpikir pakai logika. Tidak mungkin Tuhan itu pelintat-pelintut. Ngomong ke Israel begini, 8 hari ngomong ke Arab dalam sunat dalam kandungan. Siapa pula yang ngajarin itu, ya kan? Nah, meskipun demikian, itu dinyatakan untuk orang-orang Yahudi saja. Dan bukan untuk keturunanmu. Begitu. Jadi kalau Anda mengimani bahwa itu mila Ibrahim, harus ikut aturannya. Aturannya apa? Sunat 8 hari, bukan sunat 8 dalam kandungan. Begitu, silakan Pak Herman. Halo Pak Herman? Pak Herman. Pak Herman. Pak Herman, monitor. Oh, halo ya. Jadi Ya, ternyata tidak ada ayat di Quran ya mengenai sunat. Sedangkan sunat itu berarti bukan perintah Tuhan. Ya. Kalau di kitab yang tadi dibacakan itu kan hanya kesaksian-kesaksian saja, itu tradisi, itu bukan hukum Tuhan. Jadi ternyata memang tidak ada ayat di Quran bahwa Muhammad pernah disunat, ya. Jadi berarti itu bukan suatu kewajiban, ya. Jadi kalau hadis itu ya hadis kadang-kadang banyak yang tidak sahih, ya. Jadi banyak juga yang menolak hadis itu kalau tidak ada di Quran, hadis itu ya bukan sesuatu yang wajib, itu mungkin sunnah atau apa begitu ya. Itu satu ya. Kedua tadi mengenai keturunan ya, mengenai keturunan itu ayatnya yang mengatakan sudah jelas bahwa ya yang dimaksud keturunan itu adalah Ishak ya. Itu ayat Kejadian 17 ayat 19 ya, Kejadian 17 ayat 19 dikatakan jelas ya
bahwa saya bacakan ya, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang melahirkan. Terima kasih, waktu habis. Oke. Waktu habis. Oke, waktu 4 menit untuk saudara Muslim menyanggah. Silahkan, waktu 4 menit. Silahkan Ustaz, silahkan Bang Zuma. Monggo Bang. Bang Zuma. Miss Zuma. Kalau begitu aku saya dulu. Sorry. Oh, Silakan, monggo. silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman ya bahwa sunat itu hanya untuk orang-orang bangsa Israel itu lucu banget gitu loh. Kamu selama ini Herdi dan teman sampean itu ya selama ini kan mengikuti hukum-hukum dari bangsa Israel, ajaran Yesus. Tapi kenapa yang diambil kok cuma separuh-separuh gitu loh? Sedangkan ya Yesus yang kalian tuhankan, ya, Yesus yang kalian tuhankan itu tidak pernah meremehkan apa yang dinamakan perintah tentang sunat. Bahkan Yesus sendiri juga disunat. Di Lukas 2, butir ke-21 kan sudah jelas itu. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Lalu Paulus mencoba untuk merombak hukum-hukum itu dengan cara alasan ya. Semua data yang Anda berikan kan itu dari surat-surat Paulus, kan begitu teman-teman. Ya, kemudian ketika Paulus di dalam Korintus mengatakan sunat itu tidak penting dan yang penting itu harus mengikuti Injil Paulus, kan begitu kalau kata Paulus. Jadi kalian tidak punya banyak bapak. Akulah yang menjadi bapakmu, maka ikutilah dan dengarkanlah Injilku, kata Paulus. Ini namanya ajaran perombakan. Yang dulunya Yesus sendiri tidak pernah meremehkan yang namanya ajaran-ajaran Taurat, ternyata Paulus dengan mudahnya mengatakan bersunat tidak penting gitu loh. Di Galatia juga mengatakan seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat ya, di dalam Kejadian 17, butir 11 sampai 14, di sana sudah jelas, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Harus disunat. Kejadian 17, butir 11 sampai 14, itu menunjukkan bahwa sunat adalah salah satu hukum Allah yang paling penting untuk umat Israel dan wajib dilaksanakan oleh seluruh orang laki-laki. Di sana ada tulisan untuk seluruh orang laki-laki pemahamannya, sehingga Pauluslah yang mencoba menghilangkan hukum-hukum tersebut. Begitu. Monggo Bang Zuma. Iya. Jadi sedikit saja Anda menggunakan akal sehat Anda akan tercerahkan dengan ayat suci Al-Quran. Summa auhayna ilaika. Ini perintah. Ya, kemudian kami wahyukan kepadamu. Perintahnya jelas. Anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah agama ajaran Ibrahim yang lurus. Apa ajaran Ibrahim itu? Di antaranya adalah jualan sayur. Bersunat. Kan perintahnya jelas di situ. Al-Quran itu, Pak, memang hanya untuk orang yang berakal sehat. Orang berakal sehat ketika ada perintah ikut kepada Abraham, sudah pasti ikuti sunat. Ada enggak perintahnya datang kepada Abraham? Abraham, kamu sunat ke 8 hari ya, Abraham? Kan tidak ada, Pak, perintahnya sunat 8 hari untuk Abraham. Sementara yang diperintahkan diikuti adalah Ibrahimnya. Ibrahim sunat. Masa harus nunggu sampai 80 tahun baru sunat kalau ngikutin harinya Abraham? Anda mengatakan Ismail bukan keturunan. Giliran harus 8 hari, harus ikut 8 hari. Itu namanya munafik. Kenapa kemudian kalian Kristen ini diajari ajaran budaya, ajaran filsafat? Kenapa? Karena Galatia 5 nomor 3 itu karangan Paulus yang diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani. Setiap orang yang bersunat wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena orang ditakut-takutin. Jangan kau bersunat. Kalau kau bersunat, kau harus melaksanakan segala hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu susah. Nggak bisa makan babi. Sementara Romawi dan Yunani, makanan kesukaannya adalah anjing dan babi. Itu, monyet juga, serta kucing dan ular. Demikian. Oke. Harus lengkap dong. Oke, jadi sekarang waktunya catur ya.
masing-masing narasumber akan memiliki waktu 45 menit. Itu terlalu panjang atau tidak, Bang Zuma dan juga Bang Herdi? Panjang kali itu, Dek. 30 menit saja ya. 30 menit saja ya. Harusnya satu kali lagi sesi tanya jawab. Oh, 3 kali berarti. Oke. Gimana Dinda dan teman-teman Kristen? Tapi untuk catatnya dua, maksudnya gitu dua. saja ya. Iya. Dua, Joseph. Dua. Oke. Jangan cuma satu. Oke, silakan waktu 2 menit untuk saudara Muslim bertanya. Oke, maksimal pertanyaan saya dulu 2. atau gimana? Duluan Bang, duluan. Oke. Nah, Anda sibuk mencari ayat perintah yang jelas di dalam Al-Quran, perintah Muhammad, sunatkan dirimu. Anda sibuk dengan pertanyaan ini, dengan dalil begitu dalam Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu adalah karangan dari hasil penyelidikan. Al-Quran itu wahyu, yang memahaminya harus gunakan akal sehat. Nah, Anda tahu Musa alaihissalam adalah nabi yang membawa kemudian memproklamirkan tentang sunat. Saya minta kepada Anda, tunjukkan di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain yang mengatakan Musa disunat hari ke-8. Tunjukkan di mana diceritakan di kitabnya Yahudi yang Anda ambil itu Musa alaihissalam itu disunat. Kalau tidak ada, sama seperti Al-Quran tidak ada perintah sunat, bolehkah saya mengatakan bahwa Nabi Musa tidak disunat? Silakan. Oke. Pertanyaan saya di awal tidak dijawab ya, tentang paksalah orang-orang masuk ke dalam rumahku. Berarti ajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Abraham dalam kitab PL ya. Berarti tidak terjawab. Itu tidak ada jawabannya. Mas Herdi mencoba menjawab tapi tidak ada datanya. Sekarang saya menanya tentang 2 Korintus 12, butir ke-11. Ketika dikatakan sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Nah, di mana Abraham mengajarkan minta dipuji-puji. Seperti di dalam 2 Korintus, sebenarnya aku harus kamu puji katanya. Tuhan Abraham di dalam PL itu mana pernah mengajarkan kalian itu harus dipuji-puji. Mana ajarannya? Soalnya semua ajaran Paulus dan beberapa ajaran Yesus itu tidak sama seperti ajaran Tuhan di versi Abraham. Sehingga kami sangat sangat dilema ketika ingin mengatakan Kristen itu Abrahamik gitu loh. Sama sekali bukan Abrahamik. Karena pengajaran yang apalagi Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu sia-sia, gak berguna. Itu sangat bertentangan sekali. Kan begitu. Monggo dijawab. Pakai data ya jawabnya. Jangan asumsi guys. Oke. Waktu 7 menit untuk saudara Kristen menjawab. Silakan. Pak Herman mau duluan atau? Maliki aja duluan. Oke ya. Kawanku Naja, sudah saya jawab tentang pemaksaannya terjadi seperti kita ini. Kalau Anda ngotot gimana tentang Abraham melakukan hal seperti itu, ya Abraham tidak memaksa orang. Abraham tidak memaksa orang, begini, enggak. Ini tentang penggenapan. Abraham itu nubuatan, penggenapannya seperti ini. Injil harus diberitakan. Gini, saya coba komparasi ya, biar Anda mengerti apa maksudnya itu pemaksaan. Begini yang dimaksud pemaksaan, bro. Ya, oke. No, Muslim. Dari tadi kan Anda sudah saya jawab, ulang pula. Seperti tidak ada senjata lain lagi ya. Gak apa-apa sih. Saya suka begitu, bro. Oke. Muslim hadis sahih menurut Malikil, bukan. Ijma ulama, bukan Malikil Amala. Oke. Nih. Ini yang disebut pemaksaan. Nih. Lalu kami pergi bersama Muhammad dan kami sampai pemukiman. Muhammad berdiri di hadapan mereka dan berseru, wahai kaum Yahudi, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Mereka lalu menjawab, wahai Abu Qasim, kamu telah sebagai itu dan tidak. Ya, jadi dengan kata lain, kalau tidak masuk Islam, ya digorok. Seperti itulah terjadi ketika orang Bani Quraisy tidak masuk Islam, disembeli, diparit 700 orang. Mau datanya, oke, gini. Ya, karena bro mau menggiring saya ke situ, saya terpaksa bukakan ini biar bro paham apa itu pemaksaan. Ya, saya sebenarnya nggak mau masuk ini karena ini berbeda topik.
lain, tapi karena dari tadi sudah 2 kali diulang-diulang ya, saya harus komparasi. Pemaksaan di dalam pemahaman ayat itu, ya seperti ini kita debat. Kita udah tahu Anda Islam, tapi Anda tidak mengimani, tetapi kita tetap wartakan. Itu maksudnya. Oke, Sirah Nabawiyah. Dia di pause ya, saya mau cari data dulu ya. Nanti jangan waktunya habis di saya, kan kasihan kawanku. Ibnu Hisham, oke, nih. Bentar deh, Papa mau baptis Om Suma dengan aja. Farid. Ya. Nah itu. Oke, Farid 14. Ya, ntar saya. Pak Herman, di-mute dulu mohon maaf karena terlalu noise. Saya terpental ini. Oke. Iya, mohon maaf di-mute dulu ya. Oke, nih, ini yang dimaksud pemaksaan. Oke. Mereka karena tidak masuk Islam, udah disembelih. Nih, Muhammad memerintahkan orang Yahudi Bani Quraisy dibawa ke parit yang digali di pasar Medina, menghabisi mereka di dalamnya, menghabisi. Ya, udah. Itu yang dimaksud pemaksaan. Anda masuk Islam. Selamat masuk Islam. Anda melawan tidak masuk Islam, nyawa Anda melayang. Itu yang dimaksud pemaksaan. Jadi pemaksaan yang sebenarnya yang Anda tanyakan adalah Islam pelakunya, bro. Kalau Anda tanyakan di dalam Alkitab Lukas itu ya seperti ini. Anda sudah tahu, kami sudah tahu Anda itu Islam, ya. Tapi kita tetap memberitakan Injil, itu yang dimaksud ayat tersebut. Coba baca lengkap biar bro paham. Oke, lanjut. Tentang sunnah tadi ya. Saya gini ya, miris juga melihat kawan-kawan ini. Kejadian 17, saya ulang lagi ya. Kejadian 17, orang yang lahir di rumahmu, ya keturunanmu yang lahir di rumahmu, bukan lahir di Arab, bro. Di rumah Abrahammu, itu rumah Abraham, bukan di Arab. Yang ada di rumahmu, itu Abraham, bukan di Arab. Jadi orang yang ada di ruang lingkup Abraham, bukan di Arab sono. Jangan salah paham. Lalu tentang sunat 8 hari, ini sudah dikatakan perjanjian itu 8 hari dengan Abraham, anak yang berumur 8 hari. Ngapain diubah menjadi sunat dalam kandungan? Siapa yang nyuruh? Ya, tentang kekristenan itu tidak sunat karena ada penyataannya. Di sini Kejadian 49 ayat 10 bahwa segala ketetapan itu berlaku sampai kepada Silo datang. Sampai kepada dia datang, Silo datang, berhak atasnya. Itu, Silo siapa? Mesias datang. Karena segala bangsa di muka bumi ini tunduk kepada aturan sang Silo, Mesias itu. Ya, sini saya tambah lagi, biar kawan-kawan paham. Ya, saya paham karena gini ya, saya jujur ya, Allah tidak menyediakan pemahaman tentang ini, pengetahuan tentang ini, Allah tidak menyediakan itu. Di dalam Yeremia ya, gini, Yeremia 9 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Lihat pada waktunya akan datang ya. Oke. Firman Adonai bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Oke, lanjut. Ntar. Orang-orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Jadi tentang sunat kulub itu sebagai identitas, brother. Yang Tuhan inginkan itu hati Anda disunat. Itu hatimu yang kotor, itu disunat. Bukan kulubnya dibawa, itu maksudnya Tuhan. Sunat kulub itu identitas, itu harus paham. Makanya kawan-kawan, kalau ketika kita berdiskusi tentang sunat, tentang hukum, tidak mengerti kenapa demikian. Karena Tuhan sudah membuat ketetapan bahwa hanya Israel. Tuhan tidak pernah menyatakan hukumnya kepada bangsa lain selain Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 nih. Ya. Saya kasih tahu supaya kawan-kawan tahu dan mengerti. Oke, nih. Iya, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel.
Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Makanya Quran itu tidak tahu apa arti makna sunat. Karena Tuhan hanya mengatakan kepada Israel. Itu simple cara memikirnya. Dan Tuhan pun berkata bahwa dia akan menghukum Israel. Karena Israel yang dikenal di dalam Amos 3. Amos 3 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman ini yang diucapkan Hashem tentang kamu, hai orang Israel. Tentang segenap kaum yang telah kutuntun. Ya, keluar dari Mesir, bunyinya hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Tuhan mau menghukum Arab. Tuh, Arab tidak tahu hukum Tuhan, ketetapan Tuhan nggak tahu Arabnya, karena Tuhan hanya mengatakan kepada Israel. Makanya hukum sunat itu hanya untuk Israel. Hanya orang Yahudi sampai kepada Silo datang. Udah selesai. Ketika Mesiasnya datang sudah. Ketetapan sang Mesias berlaku sampai akhir zaman. Silakan Pak Herman. Oke, ya. Jadi saya jawab dulu pertanyaan kedua ya, bahwa Alkitab itu bersifat progresif. Ya, Abraham itu hanya sedikit mengajarkan ajaran. Jadi tidak perlu ada ajaran Abraham harus semua dikutip lagi di dalam Perjanjian Baru ya. Ada banyak ayat Perjanjian Lama yang dikutip ya, khususnya Musa tapi tidak ada kewajiban harus ya ajaran Abraham mesti dikutip lagi di Perjanjian Baru. Injil itu berbeda dengan hukum Taurat. Injil itu kesempurnaan daripada hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah kitab yang belum selesai ya, karena terlalu banyak nubuat-nubuat dalam hukum Taurat itu yang belum digenapi. Ya, orang kalau hanya berhenti di hukum Taurat bingung semua, ini nubuat apa ini semua. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, apa ini semua nubuat ini, baru di Injil baru jelas semua nubuat. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Maaf, ya. waktu habis. Jadi mengenai sunat. Waktu habis, Bapak Herman. Iya, habis. Sorry Pak Herman, saya menyita waktu. Minta maaf Pak Herman. Oke. Waktu 4 menit untuk menyanggah. Tolong dibagi dong waktunya ya. Jadi jangan dibolong waktunya, dibagi dong. Silakan Pak Herman sekarang, silakan. Bukan, sekarang bukan waktunya saudara Kristen, tapi waktunya saudara Muslim. Oke, silakan. Bang Suma dan Ustaz Wafi, silakan. Oke. Monggo, Bang. Ya, jadi gini, teman-teman yang ada di luar sana, kita sudah membuktikan malam ini Kristen itu bukan agama Abrahamaik. Mereka akui sendiri kok agar ajaran Abrahamaik itu sunat. Mereka orang ini memaksakan supaya mereka nggak sunat dengan berbagai macam dalil. Meski mereka menggunakan kitab hanya kitab terjemah. Dia mengatakan bahwa Ismail itu bukan keturunan Abraham. Itu penipuan namanya. Kenapa penipuan? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 21 nomor 13, jelas di situ dikatakan bahwa Ismail itu adalah zar'akahu. Sebab dia juga itu adalah keturunanmu. Ismail juga keturunannya, coy. Makanya jangan mau ditipu dengan terjemah. Sekali-kali belajar original teks napa? Wagam etsbem ha'ama lako asim menuki zar'agahu. Dia juga keturunanmu. Ismail itu juga keturunanmu. Jangan karena kebencianmu kepada Islam sampai-sampai kamu mau menutupi kebenaran itu. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan sunat hati itu sunat hati. Gimana Anda mau dikatakan sunat hati kalau sunat kulub aja kagak? Sementara kulub hati itu adalah ketundukan hati terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sunatkanlah dirimu, kamu tidak lakukan. Lalu Anda mengatakan, saya sunat hati. Hai, sunat hati itu adalah menghilangkan kecongkakan, menghilangkan tegar tengkuk, taat mengasihi perintah Tuhan. Ya, kasihilah Tuhanmu, jinakkanlah hatimu, sunatkanlah hatimu supaya engkau itu tidak dimurkai oleh Allah. Ulangan 30 nomor 6, ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatlah hatimu, janganlah kamu tegar tengkuk. Jadi tegar tengkuk itu artinya ketika diperintahkan sunat, itu kan hanya untuk Yakub, itu kan untuk orang yang ada di dalamnya rumahnya Abraham, nenekmu kiper. Seakan-akan Yahudi itu serumah semua. Gak bisa begitu. Jadi perintahnya datang dari Allah. Di dalam kejadian Yehezkiel yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak layak orang yang tidak bersunat kulubnya masuk ke rumah bait suci. Makanya aku katakan gereja itu bukan bait suci. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan Adinda.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang agama paksaan, ya, itu hanya ada di dalam Bible. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Nanti akan saya jawab itu. Apa syubhat Anda itu? Paksalah itu memang ajaran Yesus. Meskipun ya Yesus itu gagal dalam memaksa orang. Buktinya di Yerusalem, Islam itu lebih banyak daripada orang Kristen sendiri. Berarti kan gagal. Di tanah airnya saja dia gagal. Begitu. Yang sukses itu bukan Yesus, tapi Paulus dengan ajarannya. Makanya ketika Yesus memaksa dengan ajaran paksaan, contoh 2 Yohanes ya. 1 butir ke-10 sampai ke-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerimanya ke dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, ini bernilai paksaan, guys, gitu loh. Semua ayat-ayat tentang paksaan kekerasan itu jauh lebih banyak di dalam Bible. Masalah hadis, stop dulu ya, saya mau share screen ya. Hadis Muslim ya, Anda ini bawa-bawa hadis tapi pemahamannya gak dibawa. Nah, hadis Muslim 311. Ini di dalam Sirah An-Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Hadis itu terjadi setelah perang Khaybar. Kalau kita baca di dalam perang Khaybar, siapa yang nyari gara-gara duluan dalam peperangan itu? Orang Yahudi. Begitu loh. Kita baca di sini. Sebab-sebab perang Khaybar semuanya itu sebabkan oleh orang Yahudi yang menghasut para orang-orang non-muslim untuk memusuhi umat Islam sehingga mengganggu keamanan yang ada di negara saat itu. Siapa? Apa biang keroknya? Orang Yahudi. Begitu kalau baca hadis itu sama baca ceritanya gimana, kenapa asbabul wurudnya bagaimana. Motong-motong hadis dipahami sendiri kayak gitu. Waktu habis. Kebenaran. Terima kasih, waktu habis. Oke, sekarang waktunya saudara Kristen bertanya. Waktu 2 menit maksimal 2 pertanyaan. Oke. Silahkan mengajukan 2 pertanyaan. Silakan. Untuk saudara Kristen. Ya. Abraham itu tidak pernah mengajarkan ajaran. Abraham tidak pernah mengajarkan salat 5 waktu, ya, ritual haji, ya, dan juga harus mencium batu, ya. Tidak ada sama sekali ajaran Abraham itu. Itu mungkin adalah ritual-ritual warisan dari Quraisy, ya. Jadi memang menurut saya itu mengapa dikaitkan Abraham dengan keislaman, ya, sedangkan ajaran-ajaran ritual itu sama sekali berbeda total. Itu pertanyaan saya. Silakan, Mbak Nar. Dilanjut tadi Pak, yang keputus silakan lanjut. Lanjut ya. Ya, oh jadi begini ya. Sunat itu kan sudah saya jelaskan. Paulus itu ahli teologi, dia yang paling mengerti makna sunat. Sunat kulub daging itu hanya sebagai tanda dia orang Yahudi. Tetapi keselamatan itu adalah sunat di dalam hati, ya. Mengenai Paulus ini dulu saya sudah dengan Juma sudah debat khusus, sudah jelaskan semua Paulus ini, ya, bahwa dia itu diakui oleh 3 rasul yang lain dan rasul diangkat oleh Yesus, ya. Jadi kalau memang Muslim tidak percaya kepada Paulus, saya juga tidak percaya memang kepada Muhammad, saya juga tidak percaya kepada Quran, saya juga tidak percaya kepada Al-SWT. Selesai urusannya kan begitu, ya. Jadi kalau kita tidak saling menghormati Nabi dan Rasul kita, ya saya juga demikian. Saya juga tidak percaya yang namanya Muhammad. Apalagi Quran, ya. Sunat itu tidak ada di Quran. Bukan perintah Tuhan itu. Ya, itu hanya tradisi-tradisi aja yang dicatat ya oleh para kawan-kawan Nabi. Ya, hanya perintah Tuhan itu hanya ada di dalam Quran. Jadi sunat itu bukan perintah Tuhan. Dan tidak ada buktinya bahwa Muhammad juga disunat di Quran. Dari tadi juga saya tunggu tidak ada. Itu mengenai sunat. Jadi sunat yang benar itu adalah sunat hati di dalam perjanjian lama. Sudah ada 3 ayat tadi saya kasih tahu. Itu lebih penting. Karena apa? Karena manusia itu mati secara rohani. Ya, oleh karena itu ya rohaninya harus dihidupkan kembali. Itu yang disebut dengan sunat hati. Ya, itulah yang dikutip oleh Paulus, ya. Paulus juga mengatakan tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat, justru karena hukum Taurat orang berbuat dosa, ya. Jadi sudah jelas, ya. Bapak Herman, waktu habis. Ya. Oke. Waktu 7 menit untuk saudara Muslim menjawab, silakan. Saya dulu ya Bang, biar masih ingat.
silakan. Nah, tadi Herdi bahwa Sahih Muslim 3311 jelas ya, hadis itu setelah peperangan Khaybar, dan sebab-sebab perang Khaybar itu gara-gara orang Yahudi mengumpulkan kekuatan untuk membenci dan menghantam orang-orang Islam, sehingga saat itu terjadi perang Khaybar, dan hadis itu jatuh setelah perang Khaybar, sehingga sudah wajar ketika umat Islam waktu itu berperang. Begitu. Kemudian masalah Bani Quraidzah. Bani Quraidzah yang dikatakan digorok lehernya dan begini dan begitu. Nah, itu kan latar belakangnya dari perang Ahzab atau biasa disebut dengan perang Khandaq, yang merupakan satu periode terberat dalam sejarah perkembangan Islam di masa Rasulullah SAW. Nah, saat itu kekuatan kafir dan munafik bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Yang paling menyakitkan dari peristiwa itu adalah pengkhianatan salah satu orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidzah. Pengkhianatan itu berawal dari mana? Dari orang Yahudi, Bani Quraidzah. Mereka yang sebenarnya terikat perjanjian damai dengan Rasulullah, tapi karena dihasut Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir, mereka mencampakkan kesepakatan itu dan mengentengkan kesepakatan itu sehingga semuanya dilanggar. Nah, padahal Ka'ab bin Asad yang dia adalah pemimpin Yahudi Bani Quraidzah, beliau mengakui bahwa Rasulullah SAW selalu menghormati perjanjian tersebut. Gara-gara perjanjian ini selalu ditentang dan dilanggar oleh Bani Quraidzah tadi itu, maka di sana ada hukuman-hukuman. Dan saat itu ya, Ka'ab bin Asad membela Rasulullah SAW yang beliau adalah pemimpin Yahudi dari Bani Quraidzah. Nah, membaca sejarah harus seperti itu, teman-teman. Jangan hanya sepotong-sepotong, apalagi cuma ngambil terjemahan belaka, sehingga pemaknaannya tidak disebutkan apa asbabul wurudnya, bagaimana ceritanya. Kemudian tadi pertanyaan masalah mencium Ka'bah ya, mencium batu Hajar Aswad. Apakah itu dari Bani Quraisy, dari kafir Quraisy, bukan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Loh, tunggu dulu. Kalian coba baca sejarah. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, beliau bertanya, dari mana kamu memperoleh batu ini? Nabi Ismail menjawab, batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu nanti. Nabi Ibrahim lalu mencium batu itu, dan Nabi Ismail pun juga menciumnya. Makanya sampai sekarang kita mencium batu Hajar Aswad itu sebagai ittabi' millata Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Begitu guys cara memahaminya. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, anta ya hajar la tadurru wa la tanfa, lau anni ma ra'aitu Rasulullah yukabbiluka ma qabbaltuka. Kamu wahai batu, kata Sayyidina Umar, tidak bermanfaat, ya juga tidak membahayakan. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku tidak akan pernah mencium kamu. Ajaran Rasulullah itu sama seperti ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Islamlah yang paling pantas disebut dengan agama Abrahamik. Dan itu kita jadikan wasilah, bukan menyembah batu. Karena di dalam surah Al-Quraisy jelas dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait", sembahlah pemilik Baitullah ini, bukan batunya. Yang kita sembah itu Allahnya. Itu hanya sebuah kesunahan yang diteruskan oleh Rasulullah dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian, monggo Bang. Iya, baik. Jadi sahabat Kristen ya, kita sekali lagi saya katakan, agama kalian itu bukan agama Abrahamite. Ketika Anda mengatakan bahwasanya emang ada perintahnya sholat, ada perintahnya ini dan itu. Nah, Ibrahim ada perintahnya nyembah Yesus gitu. Ada perintahnya jangan sunat gitu, Pak. Ada enggak? Ada perintahnya berkorban, korban manusia gitu. Justru kebalikan ajaran Abrahamaik dan ajaran Kristen. Ajaran Abrahamaik tadinya mau menyembah manusia, yang jadi yang terbukti nyembah binatang. Di Kristen yang tadinya nyembah binatang malah nyembah manusia. Kebalik, Pak. Ya, kebalik. Jadi apa yang diajarkan Ibrahim semua ditolak oleh Kristen. Makanya saya katakan tema ini tema lucu yang kalian pilih. Nah, terkait dengan ajaran Islam, seluruh nabi itu mengajarkan fondasi Islam. Apa itu? Tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Jadi jelas perintahnya, fa'budun itu perintahnya menyembah kepada Allah. Menyembah itu maksudnya apa? Mentaati perintah-perintah Allah yang datang kepada kalian. Perintah Allah yang datang kepada Abraham, ikuti yang datang kepada Abraham.
Perintah yang datang kepada Musa, ikuti pada zaman Musa. Perintah yang datang kepada zaman Yesus, ikuti pada zaman Yesus. Perintah ketika datang sama Rasulullah, ikuti perintah pada masa Rasulullah. Itu yang perlu saudara-saudara pahami. Yang lucu kemudian karena kalian nyebrang. Nyebrangnya kemana? Ke filsafat dan budaya Romawi Yunani. Makanya kalian tidak lagi masuk ke dalam ajaran Samawi. Kalian itu bukan penganut ajaran Samawi, tapi ajaran filsafat Romawi Yunani. Makanya ajaran Abrahamnya kayak mana, ajaran Kristen kayak mana. Berbeda. Yang satu mengorbankan binatang, yang satu mengorbankan manusia. Kebalik dia. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda berbicara sunat hati, Anda mengatakan tidak ada keselamatan melalui Taurat, ini ajaran filsafat Romawi Yunani. Karena mereka memang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Paulus menjual ajaran supaya laku, dikatakan hukum Taurat itu tidak berlaku. Karena hukum Taurat itu yang menyebabkan orang masuk dosa. Masuk neraka. Kenapa? Karena kalau kau menyunatkan hatimu, maka hukumnya wajib kau melakukan semua perintah Taurat. Sekarang begini, orang Romawi ketika diajarkan, jangan kau sunatkan dirimu. Kalau kau sunatkan dirimu, maka engkau akan diperintahkan, diwajibkan melaksanakan semua hukumnya orang Yahudi. Mau enggak kira-kira orang Romawi? Tidak mau, Pak. Kira-kira laku enggak Kristen ketika dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu masih berlaku kepada Romawi Yunani? Mau enggak mereka agama Kristen? Enggak mau. Kalau mereka dilarang makan babi, mau enggak? Nggak mau pasti masuk menjadi Kristen. Tapi karena sunat tidak diwajibkan, makan babi tidak dilarang, minuman alkohol tidak dilarang, menyembah kepada Tuhan tidak diwajibkan, ibadat di sinagoga tidak diwajibkan, semua syariat Taurat tidak diwajibkan, maka laris enggak? Laris. Malah Kristen dijadikan sebagai agama kerajaan. Coba suruh mereka menjalankan Taurat Musa. Mau enggak? Mau mereka. Bodoh amat. Terima kasih, waktu habis. Sekarang waktu 4 menit untuk saudara Kristen menyanggah. Silakan. Ya, Pak Herman, kalau masih ada yang disampaikan silakan. Pak Herman, sepertinya koneksinya nggak bagus. Silakan Bang Herdi, supaya tidak menyita waktu. Gini ya, saya tanggapi kawanku Wafi dulu ya. Satu persatu ya saya tanggapi bro. Dan Suma ulang. Gak apa-apa. Ini hadis Bukhari, nanti kamu catat ya bro. Nomor 2727. Muhammad bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Yang berhak disembah kecuali Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan syahadat, sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya. Ya, oke. Artinya kalau dia tidak mengucapkan syahadat, jiwa dan hartanya tidak terlindung. Tidak perlu saya jelaskan. Oke, itu pertama. Kedua, nih, dicatat bro, biar bro bisa jawab. Malik 1388 nih. Jadi itu memang harus terjadi. Ini sahih ya. Sahih menurut Ligairihi. Oke, sahih ya. Baca baik-baik ya bro. Nih. Muhammad bersabda, tidak berhimpun dua agama di Jazirah Arab. Mau tidak mau, dia harus mengusir Yahudi. Kecuali Yahudi itu jadi Islam. Itu. Ini kayaknya bro baru tahu ini ya. Dicatat itu bro. Jadi memang Muhammad mengusir orang-orang yang beragama lain selain Islam dari Jazirah Arab. Ya, itu ya. Tidak berhimpun dua agama di Jazirah Arab. Jadi alasan apapun yang Anda jelaskan tidak akan membantah data ini. Oke? Karena Muhammad tidak sepakat ada agama Islam selain agama Islam di Arab. Dia hanya satu agama Islam. Bahkan di muka bumi adalah Islam. Di dalam hadis Muslim 3311. Baca sampai habis. Oke. Lalu tentang apa lagi ya tadi? Diulang-ulang itu tentang sepertinya ini kita memahami sesuatu yang berbeda. Ibrahim ini sepertinya berbeda. Coba kita cek. Muslim 4368, oke. Jadi kalau Ibrahim berbeda dengan Abraham, ya buat apa kita diskusi, ya kan? Oke, ini hadis sahih menurut Malikil Amalak. Menurut ijma ulama. Jadi jangan dibantah ijma ulama ini, ya.
Oke. Muhammad bersabda, Nabi Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Jangan salah pikir ya, bukan kapak Wiro Sableng, kapak biasa ini. Oke, kita buka. Ingat ya, 80 tahun. Ingat ya, 80 tahun. Ingat, 80 tahun kawan. Ingat, di Alkitab berapa memang? Sepertinya kita mendiskusikan dua sosok, dua oknum yang berbeda. Makanya kagak nyambung dari tadi. Ya, dalam Kejadian 17 ayat 24. Nah, oke. Oke, saya tadi dia nggak bisa bicara ini. Dia unmute terus. Oh, di unmute. Ya. Kenapa di unmute? Oke. Iya, dari tadi sebenarnya di unmute terus diblokir. Tolong moderator jangan baru masuk loh Bapak ini. Baru masuk Bapak. Iya, tapi saya nggak bisa unmute terus dari tadi dan saya terpental terus berapa kali dari tadi. Saya udah mengerti ini apa yang salah. Josel, saya jelasin dulu Josel. Saya nggak pernah Pak Herman, kita kan di sini membawa nama kekristenan. Saya juga kos di sini. Bapak Herman baru masuk. Tadi Bapak Herman nggak ada. Jaringan Bapak mungkin nggak bagus. Iya, jaringannya mungkin Pak. Oke. Udah Pak, saya masuk tapi nggak bisa di. Nah, sedikit lagi Pak. Saya nanti Bapak habis ini. Kesalahan ada di. Ya, lanjut dulu Maliki. Oke. Abraham berumur 99 tahun. Selisih berapa kawan-kawan? Selisih 19 tahun. Ibrahimnya Islam 80 tahun disunat. Abraham Alkitab, Kristen dan Israel 99 tahun. Artinya kita sedang debat kusir. Mendiskusikan dua sosok yang berbeda. Oke, sekian dan tamat. Silakan Pak Herman, lanjut. Ya. Jadi saya mau bantah dari si Zuma ini. Kristen itu dikatakan Yunani Romawi ya. Seluruh nabi di Perjanjian Lama dan semua rasul itu langsung ditunjuk oleh Tuhan. Ya. Di dalam Perjanjian Lama Allah bicara melalui suaranya sendiri dalam Kejadian 3 sampai 19. Dia bicara melalui malaikat, dia bicara melalui mimpi, dan dia datang secara teofani, yaitu satu-satunya agama di dunia ini yang Allah sendiri datang. Semua nabi di Perjanjian Lama ditunjuk oleh Allah, dan semua rasul ditunjuk oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru. Tidak ada satupun yang tidak ditunjuk oleh Tuhan, ya. Berbeda dengan Muhammad, ya. Muhammad yang katanya ketemu dengan dia tidak jelas, ya, tidak dikasih tahu Jibril tidak memperkenalkan diri. Ya juga kita tidak kasih tahu, dan Jibril itu bukan Gabriel ya, karena Gabriel percaya ada anak Allah, Jibril mengatakan tidak ada anak Allah. Jadi saya juga tidak tahu tuh apa yang ada di sana. Ya. Waktu habis. Oke. Terima kasih. Oke, silahkan. Waktu 4 menit untuk menyanggah untuk saudara Muslim, silahkan. Duluan Bang, monggo Bang. Iya, jadi lucu saudara Herdi dia. Tadi sudah keciduk Ismail bukan keturunannya katanya. Padahal sudah jelas-jelas bahasa aslinya Ismail itu adalah keturunan Abraham. Kemudian yang kedua, dia mencoba untuk menggunakan kitab terjemahannya untuk menilai Al-Quran. Padahal di dalam kitabnya kontradiksi demi kontradiksi tentang angka-angka. Ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan banyak sekali dalam kitabnya. Tapi berani-beraninya dia menggunakan data di dalam kitab terjemah untuk menilai Al-Quran. Terkait dengan usia daripada Abraham dengan Nabi Ibrahim. Sementara kitabnya sendiri antar data satu dengan data yang lain di dalam kitabnya itu jumlahnya banyak sekali yang bertentangan. Itu satu. Kemudian tadi Bapak ini mengatakan bahwa rasul-rasul di dalam kitab Kristen itu adalah rasul yang ditunjuk langsung. Siapa yang nunjuk Pak? Lukas yang nunjuk siapa menjadi rasul Lukas? Siapa yang nunjuk kemudian Paulus menjadi rasul, Pak? Ada gitu datanya. Selain daripada Lukas yang menceritakan asistennya sendiri. Wah, kacau ini Bapak. Saya boleh membuktikan bahwa seluruh penulis Bible itu bukan murid Yesus. Mulai dari Matius bukan murid Yesus. Saya bisa buktikan. Bahkan mungkin orang Kristen lebih banyak yang tidak tahu bahwa penulis kitab Wahyu itu dan juga penulis kitab Yohanes itu bukan Yohanes. Tetapi adalah Markus, Pak, yang menulisnya. Heran pasti kalian itu. Ya, Markus itu siapa? Asisten Paulus yang dipanggil ikut di Antioquia bersama dengan Lukas. Jadi jangan coba-coba mengatakan semua penulis kitab kami adalah rasul yang ditunjuk oleh siapa? Pak RT. Kalau ditunjuk sama Yesus mustahil, apalagi ditunjuk sama Allah, pencipta langit dan bumi. Gak ada itu Pak Herman. Ya,
belajar lagi. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Herdi, Mas Herdi, kawanku Mas Herdi. Selalu saja blunder. Kalau udah blunder bukan Mas Herdi namanya. Bawa-bawa hadis yang dibawa cuma terjemahannya. Asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu gak dibawa. Tadi sudah saya bantah tentang Bani Quraidzah. Sampai pemimpin dari Bani Quraidzah ternyata membela Rasulullah. Kemudian Mas Herdi membawa hadis setelah perang Khaybar. Tadi juga setelah perang Khaybar dibawa. Ini blunder lagi gitu loh. Coba saya screen ya, matikan dulu. Aduh, Mas Herdi. Soheh hadisnya versi Malikil Amalak katanya. Ini, ya kan ini yang dibawa antum. Ini apa ini? Ini kan sudah saya jawab gitu loh. Ini, lalu ia mengusir Yahudi Khaybar. Ini Yahudi Khaybar ini loh, yang mengumpulkan kekuatan untuk membenci Islam dan merusuh kepada agama Islam. Dia mengajak orang-orang non-Muslim. Begitu. Nah, di bawah Islam masa itu Dinda, Islam masa itu adalah sebuah negara. Iya. Pemerintahan. Ya, lalu silakan. Dia bawa umur, katanya Nabi Ibrahim dengan Abraham beda orang katanya. Berdasarkan 99 tahun di dalam Bible. Sekarang saya tanya ya, hitungan-hitungan di Bible itu kan beberapa kali itu berbeda itu, bertentangan itu. Contoh, berapa anaknya Daud dari gundik di Yerusalem. Di 2 Samuel mengatakan 11 orang, di 1 Tawarikh mengatakan 13 orang. Kemudian kalau kita lihat lagi, berapakah tentara berkuda tawanan Daud? 2 Samuel mengatakan 1.700, 1.700, di 1 Tawarikh mengatakan 7.000 orang. Jauh jaraknya. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud? 2 Samuel mengatakan 700 ekor. 1 Tawarikh 7.000 ekor. Banyak kalau mau ayat seperti itu. Jadi Bible Anda itu harus harus direvisi lagi tahun depan. Minimal disamakan lah. Ya, gitu. Disamakanlah. Bahkan umur Yesus sendiri di dalam Bible Anda tertulis apa? Kira-kira umur 30 tahun. Itu masih perkiraan. Tidak berani penulisnya mengatakan memastikan 30 tahun. Gitu mau menentang Islam gitu loh. Monggo Bang. Oke. Ya. Tinggal 5 detik Ustaz. Ya, Duar, selamat datang di kebenaran. Oke, mohon maaf. Saya sambil waktu ini masing-masing akan memiliki waktu 20 menit saja ya untuk narasi. Oke. Dan sebelum dimulai sambil menyetel waktu, saya iklan dulu ya, saudara-saudara. Jangan lupa subscribe dan dukung channel-channel saudara muslim kita, yaitu Amanah Sang Hamba, Media Dakwah Muslim, Pengamat Debat Channel, Penegak Islam Channel, Sugi Kristologi Channel, Yans Channel, Dian Permata Islam Channel, Lensa News Muslim Channel, M3 Channel, Mantepe TV Channel, Ucok Tebas Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official Channel, dan Menara Siar Debat Channel. Oke, terima kasih. Masing-masing waktu 20 menit. Dan ketika sudah selesai, harap bilang silahkan. Dan ketika bilang silahkan akan dijawab. Oke, silahkan. Ya. Siapa tadi yang ini ketinggalan satu pertanyaan saya kepada teman Kristen, tolong dijawab. Di mana di dalam data agama Yahudi, di dalam kitab yang kalian ambil, Perjanjian Lama, yang menceritakan tentang Musa disunat. Karena Musa inilah yang membawa perintah sunat itu kemudian. Contoh Kejadian dari Musa. Abraham disunat dari Musa. Nah, saya minta data dari Perjanjian Lama, Musa disunat hari keberapa? Silakan. Sudah cukup, itu aja dulu Bang, biar terjawab itu. Silakan Pak Herman, monggo. Oh, saya tidak tertarik dengan soal sunat ya, karena sunat itu untuk orang Yahudi ya. Silakan saja Anda cari di Alkitab, tapi saya tidak tertarik. Dia mau sunat mau kagak juga saya tidak persoalan.
Karena sunat yang saya pahami adalah sunat menurut ajaran dari para rasul. Ya, bahwa makna dari sunat itu bukan berhubungan dengan pemotongan kulit, ya, tetapi sunat dalam hati. Dan itu sudah ada diajarkan sejak dalam PL sampai dengan dalam perjanjian baru. Ya, dan sunat itu sudah diganti ya oleh perjanjian baru, ya, oleh baptisan, ya. Ada banyak alasan ya bahwa sunat itu tidak dibutuhkan lagi karena sunat itu hanya sebagai tanda, ya, sebagai tanda, ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada perintah daripada Yesus. Coba tunjukkan di dalam perintah Yesus. Tidak ada satupun perintah Yesus mengatakan harus sunat, ya. Tetapi Yesus mengatakan harus baptis, ya. Karena apa? Karena sebetulnya yang terlalu penting dalam perjanjian baru itu adalah sunat di dalam hati. Itu pengertian yang paling benar, ya, yang dikutip oleh Paulus daripada perjanjian lama, ya. Dan ini saya sebetulnya sangat menyesal terlalu banyak yang sudah menyimpang, ya, mempersoalkan masalah Alkitab, mempersoalkan persoalan agama yang bukan agama ini, jadi sudah jauh menyimpang, ya. Menurut saya ini diskusi sama sekali sudah jauh dari apa yang seharusnya. Sebetulnya kalau saling menjelek-jelekkan, saya juga terlalu banyak. Al-Quran itu juga ambil dari kitab-kitab sesat dari Yahudi, ya. Al-Quran juga diganti-ganti ayatnya. Kalau mau debat-debatan mengenai Quran dan hadis boleh, saya siap, tapi bukan sekarang. Jadi tolong jangan kalian itu menghujat rasul kita, jangan menghujat agama kita, dan jangan menghujat kitab kita dong, ya kan? Kalian juga banyak cacatnya. Kalau mau saling menghujat, saya juga banyak menceritakan semua kesesatan dalam Quran, kekontradiksian dalam Quran, ya, dan juga banyak kelemahan-kelemahan Nabi kalian juga banyak, ya. Jadi tolong, kita kan konsen kepada Abraham, ya. Sudah itu tadi kita banyak belajar mengenai sunat. Jadi sunat saya sudah jelaskan tadi, ya, bahwa sunat itu ya sunat dalam hati, karena itu yang paling penting. Bukan sunat kulit, itu yang untuk orang Yahudi. Saya don't care mengenai itu. Ya, itu aja mungkin jawaban saya. Iya, jadi gini Pak. Tadi sepanjang dialog Anda mengkritisin Al-Quran tentang perintah sunat kepada baginda. Karena tidak ada dalilnya, sehingga Anda mengatakan beliau tidak sunat. Nah, Anda mengaku sebagai ajaran Abrahamaik. Artinya harus ada ajaran dari Abraham, kemudian Musa kepada kalian. Baru dibilang Abrahamaik. Kalau sunat hati kan sudah jelaskan. Sunat hati itu artinya mentaati segala perintah Tuhan. Itu sunat hati. Menundukkan diri untuk taat kepada perintah Tuhan, itu sunat hati, Pak. Bukan malah congkak, ya, bukan malah congkak. Udah nyata-nyata ajarannya tidak berasal daripada para nabi, masih juga diimani, itu tidak sunat hati. Nah, pertanyaan saya, Musa yang membawa hukum sunat mengabarkan Abraham dan keturunannya sunat, orang yang tidak sunat dibunuh dan seterusnya. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kalau Musa sunat, tunjukkan di mana di dalam kitabnya Anda dikatakan Musa bersunat. Mungkin Bang Herdi bisa, silakan. Oke, mohon maaf saya menyela Bang Herdi. Oh ya, saudara-saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya lupa. Di sini memang harus kita dukung juga Ustadz kita yang sedang berdiskusi, yaitu Ustadz Naja dengan channel Naja Media Channel. Jangan lupa subscribe. Ini lupa Gara-gara saya. tidak bersunat ini kayaknya. Oke, Ya, silakan. Ya, Pak Herman gimana? Mau jawab atau tidak? Udah, saya kan Pertanyaan udah Bang jawab Juma tadi, dijawab ya. ya, jangan curhat loh. Oke. Yang kita bahas tentang Abrahamik, tapi yang ditanya Musamik. Ya, nggak nyambung ya. Oke, gini. Saya tegaskan lagi ya. Dari tadi kita membawa tentang sunat. Sunat itu yang mencetuskan itu mulai dari Abraham. Ya, bukan Musa. Jangan salah. Kalau Anda bertanya kepada Musa, lain lagi topiknya. Ya, nanti kita bahas. Oke, jadi gini. Di dalam Alkitab ya, tidak pernah Ismail itu disebut keturunan Abraham. Tidak pernah. Ya, Ismail disebut anak Abraham, iya. Karena kata keturunan itu diambil dari kata zera, yang artinya penerus. Makanya hanya Ishak yang disebut keturunan, yang berarti penerus. Ismail bukan penerus, makanya dia hanya dinarasikan anak. Abraham punya banyak anak.
Tetapi yang disebut keturunan Abraham, penerus, maksudnya penerus adalah Ishak. Jadi dalam hal ini ya, kita fokus kepada topik agama Abrahamik yang dipahami oleh kalian, agama samawi yang turun dari langit. Nah, pengajaran-pengajarannya yang sudah diajarkan kepada Abraham tentang sunat 8 hari. Nah, ya kan, sunat 8 hari diajarkan. Lalu siapa pula yang mengajarkan sunat dalam kandungan? Ya kan, dari tadi kan sudah ditanya, tapi nggak dijawab. Nah, apa mungkin Abraham dengan Ibrahim ini berbeda? Sudah saya buktikan berbeda. Apa mungkin Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu berbeda dengan Allah Muhammad? Ya beda. Karena memang Allah Muhammad tidak tahu ketetapan Tuhan. Allah Muhammad tidak tahu hukum Tuhan seperti apa. Itu jelas, itu pasti. Karena memang di dalam Quran tidak ada satu bait pun mengatakan, atau satu paragraf pun, ya, satu kalimat mengatakan sunat, gak ada. Karena Allah lupa menarasikan tentang sunat. Nanti hadis yang menjelaskan. Jadi Allah dengan Muhammad saling melengkapi. Allah lupa, Muhammad melengkapi. Muhammad lupa, Allah melengkapi. Adapun Allah dengan Muhammad lupa, penafsir yang melengkapi. Seperti itu. Kejadian, faktanya di dalam Islam. Ya, tidak bisa dibungkiri dan tidak bisa dibantah. Itu fakta. Yang menjadi topik kita adalah Abrahamik ya. Abrahamik adalah pengajaran-pengajaran yang Tuhan nyatakan kepada Abraham bahwa dari Abraham, dari keturunan Abraham, segala bangsa mendapat berkat. Saya harus mengulang sepertinya ini. Oke, saya ulang lagi ya. Capek kalau mengulang-ulang, tapi nggak apa-apa, saya paksa terus. Itu ya yang dimaksud dengan Lukas 14. Sekalipun Anda tidak beriman, saya paksa terus. Saya menyatakan terus ya, oke? Oke, di dalam Kejadian ya 26. Oke, ayat 4. Nah, di sini menggunakan kata syera, akar katanya, yaitu penerus, keturunanmu, penerusmu. Ya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Anda mau keliling kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak akan menemukan Ismail itu keturunan Abraham. Tetapi kalau anak Abraham ada. Karena beda. Karena kata keturunan diambil dari kata syera, akar katanya syera itu artinya penerus. Makanya Tuhan menetapkan, membuat ketetapan Ishak lah keturunan. Yang disebut keturunan yang artinya penerus Abraham, bukan Ismail. Jadi fokus kepada topik ya, tidak perlu melebar kepada Musa, itu jadi agama Musamik nantinya ya, agama Musamik gitu. Jadi fokus kepada Abraham. Jangan dipotong bro, santai, tenang kawanku. Ya oke. Jadi gini ya, tadi saya sudah membuktikan bahwa Abraham yang kita pahami ini Abraham yang berbeda. Kesannya percuma kita membahasakan, mendiskusikan ini karena Abraham yang kami imani dengan Ibrahim yang Anda imani dua sosok yang berbeda. Abraham yang Anda imani 80 tahun disunat dengan kapak, bukan kapak di Rosabo, tetapi di dalam Alkitab Abraham itu disunat ya, umur 99 tahun, bukan dengan kapak naga geni ya. Oke, lalu Pak Herman kalau mau bicara interupsi, kalau enggak saya lanjutkan. Ya, saya tambah dikit. Oke. Saya baca ayat Kejadian 21 ayat 12 ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ya, yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Ini kalau di Alkitab ya. Kalau di Al-Quran beda, itu nggak masalah. Saya juga nggak percaya di Al-Quran. Sudah tuh Kejadian 17 ayat 19. Ya, saya bacakan lagi. Ya. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi anak perjanjian daripada Allah ya, yang akan membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa adalah dari keturunan Ishak. Dan itu yang dimaksud sebetulnya nanti ujungnya hanya satu saja keturunan Abraham, yaitu Mesias, Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia. Itu sebetulnya dituju, adalah keturunan yang bersifat singular. Ya, nanti saya akan buktikan, kalau ditanya saya buktikan ayatnya. Ya, jadi itu sebetulnya. Jadi
semua rencana keselamatan alam melalui turun-temurun di start oleh Abraham, ya sampai kepada Ishak, sampai kepada Yakub. Makanya itu disebut selalu adalah Yehovah, Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu semua disebut oleh para nabi sampai ke dalam perjanjian baru disebut juga Allah itu semua, baik oleh para rasul, ya. Jadi itu kelihatan ada kesinambungan pelajaran dari Abraham itu dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Karena perjanjian baru juga disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Jadi terakhir saya kutip Roma 9 ayat 7, ya. Roma 9 ayat 7, ya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ya, jadi kalau bicara mengenai keturunan ini bukan anak ya, keturunan, itu berarti hanya melalui Ishak. Hanya itulah Allah mendapatkan perjanjian untuk keselamatan dan hanya dari situlah datangnya Mesias, satu-satunya sang juru selamat. Ya, itu mungkin komentar saya soal keturunan. Silakan. Saya dulu Bang ya. Silakan ya. Saya screen ya. Belum matikan dulu. Di jalan. Keturunan, sinonim keturunan. Ini sinonim keturunan adalah dinasti rumpun keturunan. Arti kata keturunan juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Salah satunya anak duar. Ini SD lulus apa enggak ini? Gitu loh. Lagi. Ayo kita cari ya. Persamaan kata keturunan. Persamaan kata keturunan. Di sini juga ada apa? Anak, guys. Anak juga bisa disebut dengan keturunan duar. Ayo, lagi. Banyak ini, gitu loh. Jadi, kata keturunan itu sinonim dengan anak gitu loh. Jadi Anda tidak usah bahasa-bahasa yang lain. Makanya Mas Herdi kemarin diskusi sama saya di TikTok gagal paham masalah bahasa Indonesia ini. Ternyata sekarang gagal paham lagi. Jadi sinonim, salah satu sinonim keturunan itu adalah anak. Sinonimnya banyak keturunan itu. Lalu kalau kita dikatakan Allah itu lupa menarasikan sunnat di dalam Al-Quran sehingga dilengkapi oleh Nabi Muhammad, oh itu framing namanya ya. Sekarang kita lihat Tuhannya siapa yang lupa, kan begitu. Kalau kita buka ya, di dalam Lukas 24 kan tertulis Yesus akan bangkit pada hari ketiga sesudah hari kematiannya. Dalam Matius 12 Yesus akan tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti selama 72 jam ya. Dan dalam Matius 27, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku, Yesus akan bangkit. Tetapi kenyataannya, Yesus bangkit pada hari kedua ternyata. Ingat ya, Yesus mati pada hari Jumat sore. Di dalam Lukas 23, butir ke-54. Tetapi mayatnya pada hari Minggu pagi sudah tidak ada. Di dalam Lukas 24, 1-3. Nah, ini berarti Yesus tinggal di rahim bumi cuma 1 atau 2 malam saja. Ini yang lupa yang nulis ayatnya, atau Yesusnya bangunnya kepagian, ya kurang siang sedikit, atau bagaimana? Ini Tuhannya yang lupa begini. Monggo Bang Zuma. Ya, saya screen down. Bisa kan? Kejadian 21 nomor 13. Dinda, silakan. Ya, oke. Jadi tadi keturunanmu itu menurut saudara Herdi bahasa Ibrani-nya Zera. Kejadian apa Bang? Kejadian 21 nomor 13. Oke. Ini. Sudah Bang? Iya. Lihat coba di paralelnya Dinda. Kejadian 21 nomor 13 di paralel. Supaya kita bisa tunjukkan teman-teman kita ini dalam bahasa Ibrani anakmu itu apa? Oh, dalam Ibraninya. Ini, Bang. Monggo, Bang. Ya, tuh jelas tuh. Ya, apa yang dikatakan di situ? Zerah, keturunanmu. Jelas ya? Jadi, Anda mau sembunyikan kepada kemanapun, Ismail itu tetap keturunan daripada Abraham. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 17 nomor 7,
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Ismail itu tidak menuhankan Tuhannya Abraham, Anda dapat data dari mana? Sementara perjanjian kekalnya adalah aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti keturunan Ismail Tuhannya adalah Tuhannya Abraham. Keturunan Ishak Tuhannya adalah Tuhannya Abraham. Yang menjadi permasalahan keturunan Romawi dan Yunani ini Tuhannya siapa? Itu yang menjadi masalah ini yang kalian. Ya, makanya kukatakan menyembah Yesus, Abrahamite tidak mengajarkan siapa Yesus. Keturunan Musa tidak pernah sedikit pun kemudian mengajarkan ada Tuhan bernama Yesus. Ada Tuhan yang mati disunat pada hari ke-8. Ketika saudara-saudara mengatakan bahwasanya tidak penting membahas tentang sunat. Oh, tadi gagah-gagahan tanya sunat ketika di Al-Quran. Giliran ditanya, buktikan Nabi Musa itu disunat. Kapan disunatnya? Dia yang membawa syariat sunat kepada orang Yahudi dengan mengambil cerita tentang Abraham. Dia sendiri sunatnya kapan? Ada nggak dalilnya bahwa Musa disunat? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau Musa pembawa sunat aja tidak ada dalilnya di dalam kitab kalian, kenapa kalian nuntut di dalam Al-Quran harus ada kata sunat? Sementara perintahnya, ikutilah ajaran Abraham. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang lurus. Perintahnya berarti harus sunat. Nah, Musa tidak ada perintah, tidak ada diberitakan dia bersunat. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Musa itu tidak bersunat? Daud, ada nggak cerita Nabi Daud disunat? Ada nggak? Salomo, ada nggak ceritanya Salomo disunat? Nggak ada. Paulus juga tidak ada diceritakan kan? Atau ada ceritanya? Nah, kalau Paulus itu disunat, ada ceritanya disunat, berarti dia munafik. Karena dia disunat, sementara dia suruh pengikutnya Romawi Yunani jangan sunat. Kenapa? Supaya laku agamanya, gitu ya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya, Daud sunat, Musa sunat. Kalau tidak, kalian bukan pengikut Yesus. Tuhannya lupa, Bang. Tuhannya lupa nulis Musa sunat itu, Bang. Oh gitu, ya silakan tunjukkan jawab, itu. Ya. Ya. Ya, jadi mengenai sunat lagi ini kembali, ya. Kalau memang tidak ada ayatnya, itu ada dua. Pertama, memang dia sadar bahwa sunat itu tidak penting. Karena itu adalah sunat dalam hati. Itu juga ada di Perjanjian Lama. Yang kedua, kalau tidak ayatnya, bukan berarti bahwa dia juga tidak disunat. Ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam Perjanjian Baru, tidak ada perintah sunat dari Tuhan Yesus. Jadi sudah jelas. Ya. Karena tidak berlaku, sunat sudah diganti dengan baptisan. Itu yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Ya, kalian percaya atau tidak, ya nggak ada masalah. Ya, kalau kalian ikut agama dari Quraisy, penyembah berhala itu terserah. Ya, karena Abraham juga tidak mengajarkan sholat 5 waktu, tidak mengajar. Ya, Abraham mencium batu. Coba tunjukkan dalam sejarah umum. Ya, Alkitab, Quran itu sama sekali nihil kalau soal sejarah. Di mana sejarah umum Abraham pergi ke Mekah itu tidak ada sama sekali. Itu hanya ada di ajaran kalian itu. Buktikan dalam sejarah umum ya bahwa Abraham itu pernah ke Mekah, tidak pernah dia nyampe ke Mekah, ya. Sudah itu kembali lagi, ya. Soal keturunan ini dikaitkan dengan perjanjian, anak perjanjian, bukan istilah umum. Lihat di kamus umum, kita ini kan dalam kitab suci ini, ya. Jadi anak yang perjanjian Allah itu hanya yang diakui hanya anak melalui Sarah, yaitu Ishak. Oleh karena itu Yahweh disebut Yahweh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Allah yang berdasarkan keturunan 3 ini, ya. Apa artinya? Itu keturunan dikaitkan dengan perjanjian keselamatan berkat bagi seluruh bangsa yang nanti digenapkan oleh Yesus Kristus, ya, yang menebus dosa-dosa manusia, bukan menebus dosa mencium-cium batu, ya, seperti kalian punya hadis itu, mencium batu, batunya dulu hitam, begitu dicium, ya, jadi dulu putih, bersih, begitu dicium jadi hitam karena menghisap dosa. Ya, enggak ada itu pengampunan dosa cium batu, itu enggak ada.
tapi Yesus mengampuni dosa, ya karena memang itu sudah dinubuatkan. Silakan, partner saya. Saya jelaskan ya. Mungkin kawan Kusuma ini tidak membaca dengan baik. Ya. Di situ jelas ada kata penegasan. Oke, di dalam Keluaran Kejadian 21 ayat 12 ya. Nyambungnya sampai ke 13 ya, yang dibawa oleh Suma. Sara kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah berasal dari Ishak, keturunanmu. Yang lengkap bacanya, bro. Keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Penerusmu ialah Ishak. Tentang Ismail, keturunan dari hambamu tidak dinarasikan mu. Karena dia bukan penerus. Karena kata keturunan ini punya akar kata. Saya jelaskan di awal, punya akar kata. Penerus. Pelengkapnya apa? Mu. Keturunanmu, penerusmu. Paham nggak? Bahasa cukup jelas kan, nggak paham, bro? Tetapi tentang keturunan nanti ditambahin, bro, di sini mu dari hambamu itu juga akan kamu menjadi suatu bangsa. Nggak apa-apa ditambahin, bro. Karena gini ya, kegundahan, kegelisahan kawan-kawan Muslim itu sebenarnya sudah ditanyakan oleh Abraham di dalam ayat 18. Ini dari ayat 18 ya. Nih. Jadi harapan kawan-kawan Muslim, harapan Muhammad dan seluruh Muslim itu sudah diwakili Abraham loh sebelum Ishak lahir. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, aja nih, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Oke? Kan sudah ditawarkan, tentang Ismail sudah ditawarkan. Jadi harapan Anda sudah diwakili oleh Abraham sebenarnya. Anda di sini yang kagak ngerti, bro. Menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal. Ya, jadi dengan Ishak, keturunanmu. Oke? Lanjut. Baik, Dinda Josel, monitor. Ya, coba ini bantu saya. Ya, tempernya dihentikan dulu. Di screen dulu Kejadian 21 nomor 12, coba. Oke. Jangan masuk ke aplikasi yang Dinda waktu tadi. Oke. Karena mereka tidak paham Ibrani. 21 nomor 12 ya. Oke, bentar. Iya. Okay. Lucu ya. Aduh, kita terjemah dipakai membantah Al-Quran. Bentar ya teman-teman, sambil kalian atur napas. Bisa, Dek? Iya, Bang. Aduh. Tambah malam, tambah ngabur semua ini. Ya. Muncul dia. Oke. Kejadian 21 nomor 12 muncul. Paralel. Nah, tuh yang paling atas tuh. Klik. Oke. Jangan 12 13, 12 aja dulu. 12 aja dulu, Dek. Satu data aja dulu. Dalihnya nomor 12 aja ya. 12. Oke, paralel. Nah. Di situ ada kata keturunanmu ya. Ada kata keturunanmu? Ada ya? Kenapa jadi gini? Bisa keturunanmu
Dinda Josel, kok suaranya nggak ada ya? Keturunanmu coba, kok bisa gini? Oke, Oke, sudah. apa? Keturunanmu ialah yang berasal dari Isa. Udah, nggak usah dibaca. Keturunanmu, klik ke bawah di bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Aduh, ini saya lagi sebentar, Bang. Karena saya lagi Keturunanmu karena itu saya lagi di jalan, 07 saya nggak dengar suaranya sama sekali. Sebentar, mohon maaf. Ya, itu. Cuma kau share screen sendiri lah. Sebentar. Kan semua bisa share screen. Ya Aduh, sendiri saya lah. nggak dengar. Coba. Itu bisa bagikan papan tulis. Iya, ada nggak yang bisa screen ini supaya kita tercerahkan semua teman-teman netizen ini. Kejadian Siapa 21 berapa, Bang? Kejadian 21 nomor 12. Ambilnya di Chrome, Dek. Jangan ngambil di aplikasi ini. Yang mudah dipahami oleh teman-teman Kristen semua. Oh, mungkin pakai ini, Bang. Di Google aja, Google. Ini sama ada dengan tanda bacanya kalau gini, Bang. Teo. Yang langsung di Google lah, Bang. Iya, yang tadi. Aplikasi kayak gini tidak semua orang bisa paham. Oke, langsung. Apa tadi Kejadian 21 nomor 12. Ya, paralel. Oke. Coba lihat di bawah bahasa Ibraninya 022 keturunanmu. Coba Dinda, keturunanmu ada kan di bawah? Di sini 02233 klik coba. Itu tertulis apa di situ keturunanmu bahasa Ibrani? Zera kan? Coba. Iya, pakai Zera, Bang. Zera kan? Iya, pakai Zera memang. Coba kursornya disentuh 02233 itu. Sebab keturunanmu tag ini, Bang. Zera. Apa tertulis? Asal mula from jenis non kata dalam Ibrani. Maksud saya jangan diklik tadinya. Dalam TB keturunanmu ya. Keturunanmu ya. Oke. Ya. Masuk ke Kejadian 21 nomor 13 yang berbicara mengenai Ismail. Kejadian 21 ayat nomor selanjutnya, ya nomor selanjutnya 13. Ya, ini, Bang. Klik anakmu di situ. Karena ia pun anakmu kan? Anakmu. Angka berapa dia? Sama, Bang. Merujuk ke ini juga. 02232 juga. Keturunanmu juga ini. Jadi karena Ismail juga itu adalah keturunanmu. Oke, lanjut. Jadi jelas itu terjemahan kitab Anda itulah yang membuat kalian bingung sehingga melahirkan sebuah kebencian terhadap keturunan Ismail, Hagar. Makanya di dalam kitab Kejadian dikatakan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, kalian mengutuk Abraham melalui kitab-kitab terjemah karena menganggap bahwa Ismail itu tidak dianggap keturunan. Mau ndak Anda punya anak dianggap anakmu itu bukan keturunanmu? Mau ndak? Mau enggak? Itu sama halnya kamu itu mengutuk Abraham. Mengatakan anaknya itu anak zina, anak haram, anak yang tidak diinginkan, dan seterusnya. Sementara Allah sendiri yang minta supaya anak Abraham itu dinamai dengan nama Ismail. Ismail Tuhan mendengarkan. Abraham berdoa kepada Tuhan, aku sudah berpuluh tahun ya Allah, menikah berumah tangga dengan Sarah, tapi kami tidak punya anak. Berikan kami anak. Doanya dikabulkan, anaknya kemudian disebut dengan Ismail. Nah, Anda mengatakan dia bukan keturunannya. Coba kita uji. Anda menggunakan terjemah. Kita lihat original teksnya. Ternyata yang disebut keturunanmu adalah Ismail. Kata Zera keturunanmu adalah Isa. Ternyata Zera itu adalah keturunanmu. Sementara anak budakmu itu yang bernama Ismail, dia juga adalah anakmu. Sama-sama digunakan kata Zera. Berarti sama-sama dikatakan adalah keturunanmu. Yang bingung kalian. Karena kalian hanya menggunakan terjemah.
Gitu ya, naik sedikit kelasnya Bang Herdi. Silakan Dinda Mafi. Iya, tadi Pak Herman ya meminta data tentang mana ada data bahwa Ibrahim itu pernah ke Mekah, kan begitu. Kalau di dalam Islam dia tidak terima, harus dari versi Kristen, kan begitu. Ini kan logika janda. Ya umum, secara umum aja, secara umum. Lah, logika janda ini namanya. Tunggu dulu, jangan dipotong-potong. Sabar. Kok motong-motong begini sih? Coba kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan di dalam Genesis 13 contohnya ya. Kan Abraham meninggalkan Mesir dan berjalan ke utara. Ya, ke tanah Negeb dengan membawa istrinya juga Lot. Juga di sana ya, di terjemahan lama juga dikatakan beliau itu menuju ke selatan. Maka Abraham pun keluarlah dari negeri Mesir serta dengan istrinya dan segala sesuatu yang ada padanya menuju ke selatan. Dan Lut pun ada bersama-sama. Nah, ini kan termasuk suatu sejarah yang ditutup-tutupi oleh pihak kekristenan. Sehingga berusaha untuk mengatakan Abraham tidak pernah sampai ke Mekah. Sedangkan kalau kita membuka sejarah, karena ini kita sebenarnya tidak membahas sejarah ya. Kita membahas ajaran. Apakah Abrahamik itu cocoknya ke Islam atau ke Kristen? Kalau kita mau membahas sejarah, apakah benar Abraham sampai ke Mekah? Kita bisa nanti diskusi lagi. Akan saya bawa semua datanya. Saya banyak datanya itu, banyak gitu loh. Cuma penjelasannya memang agak lama. Kenapa? Karena ini butuh waktu. Ini masalah sejarah gitu loh. Anda inginnya itu versi kekristenan, kan seperti itu. Meskipun Anda mengatakan harus versi yang umum, saya sejarah, tapi tetap yang namanya penulis sejarah nantinya akan ada yang dari sisi Islam atau sisi Kristen. Kan begitu. Cara menjelaskannya harus kontekstualnya itu harus pas. Datanya harus pas sehingga tidak timpang sebelah. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang di luar tema. Kenapa? Dari tadi Mas Herdi bawa tentang ayat-ayat perang, itu saya jawab, sebenarnya itu di luar tema. Tapi saya berusaha menjawab agar terjawab. Ternyata setelah saya bertanya tentang beberapa nomor-nomor yang bertentangan di dalam Bible, kalian sama sekali tidak menjawab itu. Bahkan beberapa pertanyaan kita tidak terjawab oleh kalian. Di awal-awal sampean menantang tentang hukum sunat, tetapi setelah ditanya balik mana ayat tentang Musa sunat, kamu lalu bercurhat. Itu tidak penting kata kamu. Itu kan ajaran Paulus yang mengatakan sunat tidak penting. Itulah Anda, begitu. Sekian, monggo lanjut. Ya, jadi silakan untuk menjawab. Silakan Pak. Saya tidak pernah meminta bukti. Kalau bukti dari Kristen kan kalian bisa ada alasan. Karena di Kristen itu dia hanya sampai di El Paran, di padang gurun. Kalau lihat di peta El Paran, padang gurun masih ribuan mil dari Mekah, itu satu. Kedua, Mekah juga belum ada di zaman Abraham, itu belum ada. Ya. Kita boleh berdebat nantilah, bikin sesi lah. Biasanya tunjukkan bukti-bukti bahwa Mekah itu tidak ada di zaman Abraham. Abraham itu paling jauh cuma sampai di El Paran, padang gurun, bukan di Mekah. Ya. Itu satu. Kedua, ini Zuma tidak ngerti bicara secara konteks, ya. Ya, itu Ismail anaknya Abraham, iya, mau keturunan Abraham, iya, tetapi yang diterima oleh Tuhan, keturunan Ibrahim, yang dia membuat perjanjian keselamatan, ya, anak perjanjian itu hanya Ishak. Tadi kan sudah saya bacakan, tidak ada disebut situ anak Ismail. Demikian juga Yahweh itu disebut Yahweh Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada di situ nama Ismail. Jadi kalau kita menafsirkan Alkitab harus lihat konteks, bukan di kamus umum. Nah, itu satu. Kedua, ya ingin saya jelaskan, saya sudah banyak sekali melihat debat di YouTube. Tidak ada satu orang pun dari Muslim yang bisa membuktikan bahwa Muhammad itu keturunan dari Ismail. Berhentinya di Adnan. Ya, habis itu selesai. Ya, jadi Abraham dengan Muhammad itu belum tentu ada hubungan keturunan, ya. Nah, coba buktikan kalau ada, ya. Dan itu berhenti di tengah jalan itu, belum tentu ada. Jadi ya belum tentu bahwa Ismail itu yang ya membawa agama Islam, itu belum tentu, ya. Karena itu karena Muhammad yang menemukan Islam, bukan tidak ada kaitannya dengan Ismail, ya. Itu silakan buktikan kalau ada. Itu aja mungkin komentar saya. Tolong yang belum dijawab itu apa sih tadi, coba tolong diulangi lagi, pertanyaan mana yang belum dijawab? Data bahwa Musa disunat, Pak. Yang kata Anda tidak penting itu, Pak. Saya kan sudah bilang,
Kalau tidak ada ayatnya, ada dua kemungkinan. Pertama, memang dia tidak disunat. Kedua, kalau tidak ada ayatnya, belum tentu dia tidak disunat. Kecuali kalau ada ayat mengatakan bahwa dia tidak disunat. Saya sudah jawab. Loh, Ya, kalau ayatnya tidak ada dua kemungkinan. Ya, jelas. Oke, ya. Jadi tadi sekilas saya mendengar Musa itu tidak disunat karena Paulus. Astagfirullah. Apa pula Musa hubungannya dengan Paulus, bro? Ini kawan-kawan sudah koslet ini ya. Gini ya. Coba kita bahas lagi tentang apa yang dibawakan oleh Suma dari tadi ya. Tentang sunat. Syera itu benih keturunan, anak artinya anak. Tapi yang menjelaskan benih keturunanmu itu yang paling penting ya. Dalam Kejadian 21 ayat 12 ya. Oke. Ini bro ya. Share saya nampak nggak? Oh kalau nggak nampak ya. Bentar. Waktunya tinggal sedikit Bang Herdi ya. Tinggal sedikit. 3 menit lagi. Iya. Oke. Jadi Suma ini Zera ini benih keturunan. Ini yang menjadi kunci Lekha Syaraya. Ini keturunanmu, benih keturunanmu, penerusmu, benih keturunan penerus Lekha ini ya. Bukan yang ini hanya apa? Ini anak, dipahami anak ini bro ya. Nih ya, beda ya. Oke. Jadi dan ini pun bisa dijelaskan dari Kejadian 17. Harapan Anda tentang siapa? Ismail itu kan sudah diwakili oleh Abraham. Tetapi Tuhan menjawab apa? Tidak. Bukan Ismail, tetapi Ishak yang akan dilahirkan oleh Sarah gitu. Jadi udah cukup jelas apa yang dijelaskan ini. Jadi gini ya. Selama Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda melakukan ajaran Abrahamik atau Samawi, kalau Anda tidak bisa membuktikan Anda itu sunat 8 hari atau Muhammad disunat 8 hari, selama itu ajaran Anda itu hanya klaim aja, bro. Karena sesuatu yang datang dari Abraham, kalau memang Muhammad itu atau Allahnya sama dengan Allah yang disebut Abraham, tentu hukumnya jelas dan sinkron. Nggak mungkin Tuhan pelintat-pelintut, nggak mungkin. Pasti ada yang menyelusup, ada yang menyeludup masuk. Pasti ada penyeludup. Karena tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan kan, sebelum Arab hadir Tuhan sudah mengatakan bahwa hukumnya, ketetapannya, Tuhan hanya memberitahukan kepada Israel. Bangsa-bangsa lain tidak. Tuhan tidak berbuat kepada segala bangsa, hanya Israel. Udah jangan dibantah. Udah Anda jangan mencari celah begini begono. Karena memang Tuhan membuat ketetapan itu, jangan dibantah lagi, hanya Israel, titik. Dan Yesus berkata dari Israel berita keselamatan itu diberitakan. Yohanes 4 ayat 22. Lanjut. Screen sebentar boleh ya? Bentar ya, saya share screen. Silakan. Saya share screen ya. Sudah kelihatan belum? Ya, itu saya baca ya, surat surat 29 Al-Ankabut 27 dari Quran ya. Ini dalam konteks saya bicara nih. Dan kami ini kan pastinya Allah ini ya, yang berbentuk jamak ya. Anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub ya, tidak ada nama Ismail situ. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Ya, kembali lagi istilah keturunan yang menyangkut Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Jadi jelas, ini keselamatan ini adalah melalui keturunan yang di dalam perjanjian Allah. Ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 3:25,
kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang ketika dia berfirman kepada Abraham oleh keturunanmu. Itu kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya itu adalah berarti singular, ya, dari kata sperma, singular, ya, itu adalah maksudnya adalah Yesus. Itu adalah keturunan yang tunggal. Waktu habis, Pak. Oke, waktu ya. habis. Oke, terima kasih Pak Herman. Oke, silakan untuk saudara Muslim. Ya, Monggo, Bang. silakan, Dek. Oke, baik. Jadi kalau Anda kemudian menjadikan sebuah kitab terjemahan untuk mengatakan Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW itu, Ismail itu bukan anak Abraham. Dari mana ke mana Anda bisa jadikan itu acuan? Anda mengatakan Abraham sunat hari ke-8. Oleh karena itu, Islam bukan ajaran Abrahamai, karena nggak sunat hari ke-8. Kalau tidak sunat hari ke-8 saja, tapi sunat tidak dikatakan dari Abrahamai, lalu bagaimana dengan mereka yang hari ke-8 tidak, hari ke-9 tidak, hari ke-10, bahkan sampai dia mati tetap berpakai helm, pakai topi, dia punya kuluk. Apa namanya itu? Kalau kami yang bersunat saja tidak dikatakan Abrahamai, lalu Anda yang tidak bersunat sama sekali apa namanya? Lalu kemudian ketika Anda menggunakan ayat suci Al-Quran tentang Ismail, Al-Quran Anda ambil satu ayat yang tidak ada nama Ismailnya di dalam. Sementara banyak ayat yang menyebut nama Ismail. Beruntun Abraham, Ismail, Yakub dan semuanya disebut. Banyak dalilnya. Salah satunya adalah waskur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan. Nah, sekarang kalau saya balik, di sini kok tidak ada namanya Ishak? Kok cuma nama Ismail? Jangan-jangan Ishak ini, tapi saya tidak mau melakukan seperti kalian ya, menghina dan menghujat para nabi. Karena menghujat anak-anak Abraham itu sama halnya menghujat Abraham. Nah, kalian sudah melakukan itu. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan, barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk mereka. Makanya kalian itu dikatakan dikutuk. Kenapa? Tidak bisa membedakan ajaran Abraham dengan yang bukan ajaran Abraham. Di awal saya katakan tadi, tolong tunjukkan Abraham di mana dia mengajarkan menyembah manusia. Nggak ada. Tapi di Kristen ada menyembah manusia bernama Yesus. Ada. Abrahamai nggak dia? Tidak. Sunat Abraham. Kami sunat Abrahamai nggak? Abrahamai. Menyembah hanya kepada Allah. Kami menyembah juga kepada Allah. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub. Ya, Abraham dan keturunannya juga demikian. Berarti kami Abraham. Yes. Kami punya syariat, Abraham juga punya syariat. Berarti kami Abrahamai. Yes. Kristen ada syariat nggak? Nggak ada. Abraham menyembelih kurban, hewan. Kami juga melakukan hal yang sama. Kurban hewan. Sama nggak? Sama. Kristen menyembah apa? Manusia. Tuhannya yang disembelih malah. Sama nggak? Ya nggak sama. Makanya aku bilang, lucu Anda mengambil tema ini ya. Sangat kasihan kalau Anda mengambil tema ini. Saya kira begitu sementara, Dinda Wafi, silakan Anda habiskan waktu sepuas-puasnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Herman mengatakan saya lihat debat-debat, kemudian pernyataan orang-orang Islam tidak ada yang bisa menjawab bahwa Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Wah, ini namanya kabar buruk ini ya. Kabar bohong ini namanya. Hadis maudhu, hadis palsu kalau kita ambil ke hadis itu. Padahal para ulama semua sepakat karena hadisnya sahih gitu loh. Riwayatnya Imam Muslim, sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisy. Dan memilih Hashim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Ngapain kita bilang lihat YouTube lah, gak ada yang bisa jawab lah. Hadisnya jelas. Para ulama sudah sepakat, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika Anda membawa surah Al-Ankabut ayat ke-27, saya mau share screen ya.
Ini kalau comot-comot ayat begini akhirnya. Ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, cara memahami ayat itu bahwa yang ahli dalam memahaminya. Anda ini kebiasaan kitab orang lain dibawa tapi pemahamannya gak dibawa gitu loh. Di sini surah Al-Ankabut ayat 27. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah. Fi dzurriyyatihi an-nubuwah wal kitab. Kan ini. Ya, kami jadikan keturunan ya dari Ishak itu dan Yakub yaitu beberapa nabi, kenabian dan Alkitab. Maksudnya apa? Ini kita lihat dulu. Tidak bisa. Nah, ini ya. Anja'ala fi dzurriyyatihi nubuwah wal kitab ya. Bahwa Allah menjadikan keturunan dari Ishak, Yakub itu adalah kenabian dan Alkitab. Itu maksudnya falam yujad nabiyun ba'da Ibrahim alaihissalam illa wa huwa min sulalatihi. Maksudnya tidak ditemukan, tidak ada kenabian setelah Nabi Ibrahim kecuali dari keturunan Ishak dan Yakub. Fajami'u anbiya'i bani Israil min sulalati Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Semua keturunan Yakub bin Ishak itu bin Ibrahim itu semuanya menjadi nabi-nabi Bani Israel. Semuanya menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tetapi jangan lupa faqama fi mul'ihim mubasysyiran bin nabiyil arabi al-qurashi al-hashimi khatamir rasul 'alal itlaq wa sayyidi waladi adam fid dunya al-akhirah. Tapi nanti akan ada yaitu nabi yang mengabarkan berita baik dari Arab, dari Bani Quraisy, beliau dari Bani Hashim dan menjadi penutup para rasul secara mutlak, yaitu yang akan menjadi rajanya anak cucu Adam di dunia dan akhirat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca kitab itu bawa pemahaman orang yang punya kitab. Jangan hanya comot-comot saja. Al-Ankabut dikait-kaitkan sama Biblos. Itu Biblos ini kalau di hadis namanya hadis maudhu, hadis palsu. Begitu loh. Monggo Bang Zuma. Tafadhol. Iya. Jadi kalau Anda mengatakan tadi tentang Rasulullah Muhammad SAW ya, bahwa beliau itu bukan keturunan Ismail, keturunan Abraham. Boleh Anda baca di dalam Galatia. Ini adalah suatu hiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Tuhan. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak penghambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai dari tanah Arab. Oke ya? Dari tanah Arab. Disebut loh di dalam kitab kalian loh itu. Galatia 4 nomor 24 sampai nomor 25 jelas sekali loh, meskipun itu muatannya adalah hinaan, tapi itu fakta. Paulus saja tahu. Nah, lalu siapa yang kemudian akan datang dari Sinai itu? Yang pada tangannya berapi-api hukum-hukum Tuhan yang akan ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Yang Anda tadi, Pak Saudara Herdi bawa. Bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Kan memang nubuatannya kayak begitu. Yesaya 41 nomor 2, siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya, dan menurunkan pada para raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Siapa rupanya ini? Siapa ini yang lebih hebat dari Musa? Siapa ini? Yesus gitu? Nggak mungkin Yesus. Ya, lalu kemudian di Yesaya 42 nomor 3-nya, lihatlah hambaku yang kupegang orang pilihanku yang kepada aku berkenan, aku telah menaruh rohku di atas supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak dan menyaringkan suara untuk memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini siapa ini? Mohon maaf, timer tolong. Timer ini udah nggak kelihatan ini gimana ini? Udah dari tadi. Enggak, ini timernya belum, aku juga ini lihat gitu. Timer Bang Ilyas, tolong. Iya, waktunya kok lama ya? Iya, nggak tahu. Lama. Tadi 6 menit memang. Memang masih lama. Oke, jadi saya kasih waktu sendiri saja ya. Waktu.
Oke. Saya sendiri ya 5 menit untuk closing statement karena waktunya sudah habis Bang Zuma. Oke, Masing-masing ya. Oke. terima kasih. Untuk saudara Kristen 5 menit waktu untuk closing statement. Bentar saya ingin dulu timernya. Masing-masing ya, 5 menit ya. Bentar. Kepanjangan Pak, kalau masing-masing 5 menit, Bapak mau Nah, ini menghayal apa kesimpulan ini kan panjang. Kesimpulan ini Enggak, panjang. 5 menit aja kok lah. Data Oke, sunat lima yang menit. saja. oke, silakan. Waktu 5 menit. 5 menit. Terima kasih 5 Bang menit Willy. ya. Oke, Kalau silakan. kurang nggak ada apa-apa. Ini kan panjang. Ini kan kesimpulan Pak dari Herman, semua 5 menit. pembicaraan. Oke, ya. Saya share screen sebentar ya. Saya share screen. Mana dia share screen? Ya, jadi, bukan ini, salah nih. Gimana tadi share screen ini? Share screen ini. Ini closing statement enggak usah share screen lah Pak, biar cepat. Enggak, saya bacakan. Oh enggak, saya lupa. Saya udah siapkan ini kesimpulan. Ya, ini dia. Ini ya. Jadi makna Abraham bagi kekristenan, ya. Itu memperkenalkan agama monoteisme, saya sudah jelaskan. Mengambil bagian dalam rencana kekal Allah tentang keselamatan manusia, karena dia bagian daripada garis keturunan, ya, hingga sampai kepada Mesias, ya. Dia sebagai bapak iman dan contoh tauladan tentang keteladanan iman, ya. Dia membawa berkat keselamatan bagi semua bangsa, khususnya kedatangan Sang Mesias yang dinubuatkan. Jadi kalau Abraham melakukan berkat kepada semua bangsa, itu artinya adalah berkat keselamatan melalui Mesias, ya. Abraham mengambil bagian dalam nenek moyang Tuhan Yesus yang inkarnasi menjadi manusia. Secara teologis, kehidupan Abraham meneladani doktrin sola fide, pembenaran melalui iman, karena dia memang bapak iman, ya. Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh doktrin gitu di dalam kitab Roma 4 ayat 23, 13 dan 16. 8. Panggilan Abraham merupakan salah satu langkah dalam kisah keselamatan. Paulus mengajarkan bahwa sebelum keselamatan telah dikabarkan kepada Abraham, ketika Allah berfirman kepadanya, olehmu segala bangsa akan diberkati, ya, di kitab Galatia, ya. Yang ke-9, pelajaran lain yang kita peroleh dari kehidupan Abraham ialah bahwa iman tidak dapat diwariskan. Paulus menggunakan Abraham sebagai ilustrasi di dalam Roma 9 ayat 7 ketika ia mengajar bahwa tidak semua keturunan Abraham diselamatkan. Dalam kedaulatannya Allah memilih siapa yang akan selamat. Namun keselamatan itu datangnya melalui iman kepada Sang Mesias. Ya. Yang ke-10. Sejak Abraham maka semua para nabi dan rasul mengenal Allah sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, di kitab Matius, Markus, Lukas, kisah para rasul. Ini berarti adanya kesinambungan dalam rencana keselamatan Allah yang dimulai dengan Abraham. Quran sendiri menyebutnya Allah yang demikian, ya. Kami anugerahkan, itu kan sudah tanda merah itu. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami di sini Allah, disebut di sini Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan ini sudah mengikuti semua Allah yang di dalam yang diakui oleh Abraham, ya. Abraham hanya orang biasa dan tidak ada yang istimewa sebelum dipanggil oleh Allah. Dia tidak pernah mencari Allah yang benar, malah hidup di dalam keluarga penyembah berhala di Ur, ya. Tetapi anugerah kasih karunia Allah tiba padanya, karena adalah inisiatif Allah sendiri yang memilih Abraham, bukan sebaliknya. Jadi jelas dari ini semua jelas merupakan bahwa Abraham itu adalah merupakan suatu kesinambungan dari rencana keselamatan Allah kepada seluruh manusia. Ya, jadi kalau saya bisa berikan ini, ya, wahyu Allah itu bersifat progresif, ya. Pertama adalah melalui Adam, kedua melalui Abraham, akhirnya melalui Musa, dan puncaknya adalah melalui Yesus Kristus. Ya, rencana keselamatan Allah melalui Sang Mesias. Mulai dari Adam sudah disebut Mesias, Abraham juga sudah disebut Mesias, Musa juga disebut Mesias, dan Yesus Kristus juga adalah disebut Mesias. Memang seluruh ajaran daripada kitab Perjanjian Lama itu bersifat metamorfosa, yaitu sebagian makin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas, bersifat progresif, ya. Demikianlah Tuhan bekerja di dalam keselamatan. Jadi Abraham itu merupakan bagian dalam rencana keselamatan Allah.
Dan yang terakhir, ya, kenapa tadi dibilang Yesus tidak disembah? Ya, Allah itu tidak usah menyuruh dia disembah, tetapi semua malaikat itu menyembah dia, murid Yesus menyembah dia, orang Majus yang bukan orang Kristen juga menyembah dia, para pengikut Yesus menyembah dia, kepala rumah ibadat orang Yahudi juga menyembah dia, para penerima mukjizat juga menyembah dia, orang Arab Kristen juga menyembah dia. Ya, di dalam kisah para rasul, semua gereja Kristen menyembah Yesus. Jadi Allah itu tidak perlu harus minta sembahlah aku, tidak perlu, tapi semua orang menyembah dia. Jadi kalau mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu salah kaprah. Ya, jadi kalau memang Yesus tidak percaya sebagai Tuhan, saya juga tidak percaya Allah Yesus itu sebagai Allah. Saya juga tidak percaya Muhammad sebagai nabi, saya juga tidak percaya Al-Quran sebagai kitab suci. Ya, jadi kita masing-masing berdiri di agama kita, agamaku, agamamu, gitu loh. Tapi saya harus berapologetika untuk menjelaskan dan untuk membuktikan bahwa semua klaim-klaim yang dikatakan mengenai Yesus itu tidak tepat, ya, karena ini sebetulnya sudah menyimpang daripada topik, ya, tapi karena terus diserang berkali-kali, ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak disembah. Saya buktikan menurut Alkitab dialah Tuhan. Kalau mau berdebat dengan saya one by one, oke, kita akan buktikan Yesus Tuhan atau tidak, tapi bukan sekarang saatnya. Ya, tapi karena ini kembali ke Yesus yang disasar, terpaksa saya harus jawab. Ya, sebetulnya banyak sekali ayat-ayat Yesus itu bahwa di Tuhan. Dia mengatakan, akulah firman itu yang maha kuasa, akulah Alfa dan Omega, ya, akulah guru dan Tuhan. Waktu habis. Oke, ya. Bagus. Waktu habis ya. Oke. Bang? Ya. Silakan waktu 5 menit untuk closing statement. Oke, makasih. Jadi kalau berbicara mengenai Abrahamaik, artinya agama yang menjalankan syariat-syariat Abraham. Kristen nggak ada menjalankan satupun syariat Abraham. Jadi tidak layak disebut sebagai ajaran Abraham. Islam, semua yang dilakukan itu adalah apa yang dilakukan oleh Abraham. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Abraham pun menjawab bahwa aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dia tidak berserah diri kepada manusia bernama Yesus. Jelas itu. Lalu kemudian, ya, ketika Nabi Abraham diuji, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahadiz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim itu diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Nah, inilah makanya dia disebut dengan ajaran yang lurus, hanif. Maka perintahnya kemudian kepada Rasulullah untuk mengikuti ajaran yang hanif ini. Nah, ajaran hanif itu diantaranya adalah perintah untuk mengikuti syariat sunat, berkurban, itu yang diperintahkan. Menyembah hanya kepada Allah yang ada di langit, bukan yang ada di tiang. Itu yang diajarkan oleh Ibrahim. Nah, agama yang mengikuti hanya Islam. Kalau Kristen kagak, Kristen itu ikutin siapa nyembah manusia, lo Abraham nggak pernah ngajarin. Ikutin siapa mengorbankan manusia, lo Abraham nggak pernah ngajarin. Abraham itu jelas mengorbankan hewan. Jadi agama Anda yang mengklaim diri sebagai agama samawi dikarenakan karena meyakini bahwa ajaran berasal dari wahyu Tuhan, namun bagi orang-orang yang mau berpikir dan sedikit kritis, maka klaim tersebut itu harus ditelaah lebih mendalam. Agama Anda bukanlah agama samawi, karena agama Anda justru memenuhi syarat sebagai agama budaya, agama filsafat. Tuhan kok inkarnasi jadi manusia? Silakan Dinda Wafi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah suri tauladan yang baik, bukan seperti yang diceritakan di dalam Bible. Dia punya gundik begini begitu, bukan.
Apalagi seperti Paulus minta dipuji begini dan begitu. Bukan. Beliau adalah suri tauladan yang baik. Di dalam surah Maryam ayat ke-41, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan ajaran tauhid Allah dan beliau adalah seorang nabi. Tauhid ajarannya, tidak pernah nyuruh nyembah Yesus seperti yang dikatakan Paulus, nyembah anak seperti yang dikatakan Paulus. Yang disembah itu Ibrahim adalah Allah. Begitu. Di dalam surah Hud ayat ke-75, "Inna Ibrahim la halimun awwahu muniba." Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah dalam segala urusannya. Tidak kayak Paulus, ya, dikit-dikit ngaku bapak, dikit-dikit bilang Injilnya, Injil dia aja yang benar. Mana ada kisah atau ayat yang mengatakan bahwa rasul-rasul ya atau murid-murid Yesus menyembah Yesus, padahal Yesus tidak pernah menyuruh untuk menyembah. Mana ada yang menyembah, ayatnya ada. Ajaran Paulus lah yang menyuruh orang-orang untuk menyembah Yesus. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin." Tidak mengajarkan ajaran kesyirikan, hanya Allah yang disembah. Begitu, sehingga penutupan dari saya yaitu surah Al-Baqarah ayat 132, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Inna Islam, hanya Islamlah agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Kristen, bukan ajaran Paulus yang menyembah Yesus Kristus yang sebenarnya hanya utusan. Sekian. Terima kasih untuk waktunya dari Bang Herdi dan ya. Saya belum. Loh, waktunya udah habis gimana? Ya. Belum. Udah Herdi. Oh, oke, udah Maliki. Mas Billy, Pak Herman sepertinya belum terbiasa diskusi bareng kayaknya beliau. Iya. Udah. Kita selesai aja. Nantilah Thank you kalau begitu ya, kawan-kawan semua ya. Kita pamit ya. Terima kasih ya. Kita pamit ya. Atas waktunya Bang Herdi. Makasih. Bang Suma, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya semua ya kawan-kawan. Bang Herman, terima kasih ya semua kawan-kawan ya. Shalom semua. Salam. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Kita tutup. Alhamdulillah diskusi malam ini sangat luar biasa bagus ya, dan sangat pokoknya keren deh. Next semoga bisa diskusi dengan bagus seperti ini lagi ya. Recording stopped. Kita tutup untuk diskusi. Mbak Josel, sebelum ditutup saya minta doa dari teman-teman. Ini ada salah satu kiai saya dan pondoknya Ustadz Tahta juga yang pada malam hari ini wafat, meninggal dunia. Ini seorang ulama sudah dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satu pengasuh pesantren saya dan Ustadz Tahta. Saya mohon doa suratul Fatihah kepada teman-teman, semoga amal baik beliau diterima di sisi Allah, dan semoga kita semua bisa menjalani apa yang beliau ajarkan sebagai seorang sosok ulama besar pesantren Sidogiri, yaitu pesantren yang tua ya, yang lahir pada 1718 Masehi. Semoga kita mendapatkan berkahnya dan semoga beliau ditempatkan di sisi yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. Sekian, terima kasih Bang Zuma sama teman-teman. Terima kasih untuk semuanya, dan kita tutup diskusi malam ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam.